Episode 671 Angin langit berhembus lembut, pepohonan tak diam. Ada yang mengatakan bahwa hidup dan mati adalah hal yang paling tidak terduga di dunia. Hal ini karena manusia tidak tahu kapan mereka akan mati. Misteri kematian ibarat pisau tak terduga di atas kepala mereka, membuat orang merasakan ketakutan dari lubuk jiwa yang terdalam. Namun, mereka tidak mengetahui bahwa hidup dan mati hanyalah sebagian kecil dari sesuatu yang lebih besar. Jika mereka mengejarnya sampai ke sumbernya, mereka akan mengetahui bahwa itu hanyalah sejenis karma. Tidak ada yang bisa lepas dari sebab karma kemarin dan akibat karma hari ini. Sama seperti Liu Mei yang saat ini sedang duduk bersila di sebuah ruangan di planet Seribu Ilusi. Sambil menyentuh tasnya, dia melihat lingkungan aneh di luar, dan hatinya terasa lebih tabah. Seolah-olah dia tidak akan merasa kesepian selama dia membawa benda itu di dalam tasnya. Dia dengan lembut membelai tas pegangannya. Wajah Liu Mei sekali lagi menunjukkan sedikit rasa sakit, tetapi rasa sakit ini dengan cepat digantikan oleh ketidakpedulian. Seolah-olah sesuatu di dalam tas berisi telah mengirimkan gelombang riak. Setelah merasakan fluktuasi di dalam tas, Liu Mei menggigit ujung jarinya. Dia kemudian memeras setetes darah segar dan memasukkannya ke dalam tas berisi. Fluktuasinya berangsur-angsur menghilang. Liu Mei menghela nafas. Harta yang aku persiapkan untuknya sekarang tidak berguna. Sebuah peristiwa besar sedang terjadi di planet Seribu Ilusi. Nenek moyang yang telah pergi ribuan tahun lalu telah kembali. Dia juga telah membawa kembali seorang murid dengan bakat luar biasa, dan 3 bulan dari sekarang ritual garis keturunan akan dilakukan untuk murid ini untuk menjadikannya anggota inti keluarga Huan. Berita tentang hal ini dengan cepat menyebar seperti badai hingga setiap planet yang terkait dengan planet Seribu Ilusi mengetahuinya. Planet Ranyun adalah bawahan planet Seribu Ilusi. Setelah Sun Tai pergi, Wang Lin diam-diam berkultivasi di dalam ruangan. Ada lebih dari 50.000 keping batu giok di dalam tas yang ditinggalkan Sun Tai. Itu adalah batas berapa banyak yang bisa diperoleh Sun Tai. Menambahkan batu giok langit dari sebelumnya, Wang Lin memiliki total sedikit di bawah 300.000 batu giok langit. Matanya berbinar dan bergumam pada dirinya sendiri, seharusnya jelai sudah cukup. Dia berdiri dan kemudian menghilang dari kamar. Ketika dia muncul kembali, dia berada lebih dari 50.000 kilometer jauhnya dari rumah. Indera ilahinya menyapu area itu sebelum dia menamparkan tasnya dan sejumlah besar batu giok langit terbang keluar. Wang Lin duduk dalam posisi lotus dan tangannya membentuk segel, mengirimkan batasan. Setelah lusinan batasan ditetapkan, batu giok langit jatuh satu persatu, membentuk formasi raksasa. Formasi ini tidak bernama. Itu adalah sesuatu yang diperoleh Wang Lin dari kemampuan ketiga sungai bawah tanahnya. Itu bisa menyerap sejumlah besar batu giok surgawi dan menggunakan dampak kuatnya untuk meningkatkan kultivasinya. Ketika lebih dari 300.000 batu giok surgawi turun, Wang Lin menamparkan tasnya sekali lagi dan formasi pedang bintang 7 terbang keluar. Itu tergantung di sekitar Wang Lin, melindunginya. Penjaga surgawi juga keluar dari bayangannya dan menyatu menjadi ketiadaan. Jika ada yang berani mengganggunya, penjaga surga akan membunuh tanpa ragu-ragu. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wang Lin memejamkan mata. Tangannya membentuk segel dan kemudian bertumpu pada lututnya, lalu dia dengan lembut berkata, "Hancur." Bunyi suaranya menjadi mantra dan menyebar seperti suara gemuruh yang keras. Ini segera menyebabkan batu giok di sekitarnya meledak dan berubah menjadi debu. Pada saat ini, seolah-olah seluruh langit dan bumi ditutupi oleh debu batu giok langit. Kemudian kekuatan energi spiritual surgawi yang tak terbayangkan tiba-tiba meledak. Energi spiritual surgawi ini sangat kuat, hingga menakutkan. Itu berubah menjadi tornado energi spiritual surgawi dengan Wang Lin sebagai pusatnya dan langsung menuju ke langit. Riak yang kuat menyebar, menyebabkan guntur bergemuruh di seluruh dunia. Tornado energi spiritual surgawi menjadi semakin kuat seiring dengan semakin banyaknya batu giok surgawi yang meledak. Energi spiritual surgawi dari batu giok memicu tornado, membuatnya lebih kuat. Rasanya seperti siap untuk keluar dari planet Ranyun. Hanya 3 orang di planet Ranyun yang dengan jelas merasakan badai energi spiritual surgawi yang kuat ini. Orang pertama tentu saja adalah Sun Si, yang paling dekat. Sun Si sedang berkultivasi ketika dia tiba-tiba membuka matanya, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Orang kedua adalah seorang pria parubaya yang berada di kedalaman gletser di sisi lain planet Ranyun. Orang ini berada di dalam bongkahan es yang tidak pernah mencair, menyerap energi dingin di dalamnya. Pada saat ledakan energi spiritual surgawi terjadi, dia membuka matanya.
Matanya memancarkan cahaya dingin saat dia melihat ke arah lokasi badai energi spiritual surgawi yang misterius. Apakah ini peringatan? Pria paruh baya itu ragu-ragu sejenak dan kemudian mengabaikannya. Orang ketiga berada di bagian tengah planet Ranyun, tempat keluarga Ran berada. Di rumah leluhur keluarga Ran, seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih menyipitkan matanya saat mendengarkan laporan lelang dari salah satu anggota keluarga. Setelah mendengar bahwa pil peringkat 8 dijual hanya dengan sepotong batu giok surgawi, dia mendengus dingin dan matanya dipenuhi ketidakpuasan. Saat dia hendak berbicara, dia mendeteksi munculnya badai energi spiritual surgawi. Dia segera berdiri dan melihat ke arah badai langit dengan ekspresi muram. Setelah sekian lama, dia bergumam pada dirinya sendiri, apa maksudnya? Di dalam tornado, tangan Wang Lin membentuk segel. Dia tiba-tiba membuka matanya dan berteriak, serap. Satu kata itu seperti gemuruh guntur yang mampu menghancurkan angin puting beliung. Wang Lin membuka mulutnya dan tornado itu dengan cepat tersedot ke dalam mulutnya. Sebuah sungai bawah tanah samar-samar muncul di sekitar Wang Lin. Sungai dunia bawah berputar di sekitar Wang Lin dan membentuk kekuatan tak kasat mata yang memadatkan tornado energi spiritual surgawi. Tornado energi spiritual surgawi dihirup oleh Wang Lin. Seolah-olah dia sedang melahap surga. Sejumlah besar batu giok langit mengelilingi Wang Lin, dan meridiannya segera membengkak beberapa kali lipat. Energi spiritual surgawi segera dilahap saat memasuki jiwa asalnya. Saat ini tubuh Wang Lin seperti tidak habis, dan jiwa asalnya adalah lubang hitam yang melahap segala sesuatu di tidak habis. Tornado energi spiritual surgawi yang kuat sedang dimakan oleh Wang Lin. Ia dengan cepat menyusut hingga benar-benar dimakan. Kulit Wang Lin agak merah, matanya cerah, dan kilat menyambar di sekujur tubuhnya. Tornado raksasa menghilang dan dunia kembali normal. Selain tidak ada awan di dekatnya, semuanya kembali normal. Seolah semua yang baru saja terjadi hanyalah ilusi. Sungai dunia bawah berangsur-angsur memudar hingga menghilang tanpa jejak. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian berdiri dan matanya bersinar seperti obor. Saya hanya membutuhkan pencerahan di wilayah saya untuk mencapai tahap pertengahan Ascendan. Namun, saya tidak bisa terburu-buru melakukan pencerahan domain. Itu bisa terjadi dalam sekejap, atau dalam 10 tahun, atau dalam 100 tahun. Sekarang waktunya untuk menyelesaikan beberapa masalah. Saya ingin berkultivasi dengan damai di planet Ranyun, tetapi beberapa orang tidak ingin perdamaian ini berlanjut. Karena dia ingin melibatkan saya dalam masalah ini, maka dia harus menunjukkan ketulusan yang cukup. Saya kira ketiganya memahami ide penampilan saya sekarang. Wang Lin menyeringai dan melambaikan tangannya. Formasi pedang bintang 7 terbang kembali ke dalam tasnya dan penjaga langit sekali lagi kembali ke bayangannya. Saat dia berjalan, dia menggunakan teleportasi yang lebih besar. Pada saat yang sama, dia menyebarkan akal ilahi untuk menutupi seluruh planet. Setelah mengunci kultivator Ascendan tahap tengah, Wang Lin menghilang. Di rumah leluhur keluarga Ran, ekspresi lelaki tua itu berubah dan matanya bersinar terang. Kemudian tubuhnya berkedip dan langsung berteleportasi keluar. Dia muncul 5.000 km dari rumah keluarga Ran dan kemudian tangannya membentuk segel. Sambaran petir muncul, dan tanpa ragu-ragu, dia melemparkannya ke kehampaan. Orang tua itu melambaikan tangannya dan sambaran petir muncul di langit dengan ledakan yang keras. Palm Thunder, salah satu mantra Ascendan nenek moyang keluarga Ran. Baut petir langsung menyerang kekosongan. Pada saat ini, dengusan dingin datang dari kehampaan dan sosok Wang Lin muncul. Dia tidak bergerak, tapi bayangan di bawahnya berkedip-kedip. Penjaga langit berkedip sebelum Wang Lin dan Palm Thunder segera runtuh. Pada saat yang sama, bayangan penjaga langit muncul di hadapan leluhur keluarga Ran dan dengan lembut mendorongnya. Nenek moyang keluarga Ran segera batuk darah dan terbang kembali seperti meteor. Dia kemudian batuk lebih banyak darah dan wajahnya menjadi sangat pucat. Dia segera mengeluarkan sejumlah besar pil dari tasnya dan melahapnya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Begitu cepatnya sehingga nenek moyang keluarga Ran hanya merasa terperanjat di hatinya disertai rasa takut yang mendalam. Apa sebenarnya tingkat kultivasinya? Terlalu menakutkan. Dia tidak ingin membunuhku. Kalau tidak, aku pasti sudah mati karena pukulan itu. Orang ini, bisakah kultivasinya berada di puncak tahap akhir Ascendan? Orang tua itu tersentak. Bayangan penjaga surga menghilang di belakang Wang Lin. Kemudian Wang Lin dengan dingin menatap leluhur keluarga Ran dan dengan tenang bertanya, apakah kamu yang ingin menyeretku ke dalam masalah ini sejak 4 tahun lalu? Pikiran orang tua itu bergetar. Setelah merenung sebentar, dia mengatupkan giginya dan berkata,
rekan kultivator, masalah ini adalah kesalahan saya. Aku melakukan ini hanya karena aku tidak akan mendengarkan alasanmu. Jika kamu ingin menerima perlindunganku, kamu harus menunjukkan ketulusanmu. Ketulusan yang kamu tunjukkan sejauh ini tidaklah cukup. Wang Lin memegangi tangannya dan terlihat sangat tenang. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam. Ratusan ide terlintas di kepalanya, lalu dia langsung bertanya, rekan kultivator maksudnya? Wang Lin perlahan berkata, beri aku 90% dari semua batu giok surgawi yang dimiliki keluargamu. Orang tua itu merenung dan mulai ragu-ragu di dalam hatinya. Wang Lin melihat ke depan dan dengan tenang berkata, kalian berdua, keluarlah juga. Dua ilusi muncul di tempat yang dilihat Wang Lin. Itu adalah Sun Si dan pria parubaya di dalam gletser. Mata mereka dipenuhi teror. Adegan nenek moyang keluarga Ran yang hampir kehilangan nyawanya dalam sekali sapuan telah sangat mengguncang hati mereka. Kamu mengambil 70% batu giok keluargamu untuk perlindungan. Wang Lin menunjuk ke arah Sun Si. Mata Sun Si menjadi serius dan dia langsung mengangguk. Rekan kultivator Su, saya setuju dengan masalah ini. Selama saya bisa keluar dari bayang-bayang 4 tahun lalu, saya bisa menerima kondisi ini. Sedangkan untukmu, berikan aku 90% batu giok surgawi keluargamu. Tatapan Wang Lin tertuju pada pria parubaya yang berada di dalam gletser. Selain itu, ada juga sisa pil dan tas simpanan anggota keluarga Huan 4 tahun lalu. Bawakan aku semuanya tanpa ada satu pun yang hilang. Juga, jika saya tidak memiliki cukup batu giok surgawi, kalian semua harus mendapatkan lebih banyak untuk saya. Jika kultivasi saya tidak cukup, maka saya tidak akan peduli dengan masalah ini. Episode 672 Siklus Karmatik, Mencari Kehidupan dan Kematian. Itulah syaratku untuk melindungimu. Kata-kata Wang Lin tidak memberikan ketiganya hak untuk memilih dan tatapannya menjauh dari mereka bertiga. Jika mereka bertiga setuju, maka baiklah, tetapi jika tidak, maka Wang Lin tidak akan terlibat dalam kekacauan ini. Nenek moyang keluarga Ran merenung sejenak. Bahaya bagi keluarga Huan terlalu besar. Jika tidak ada yang mengambil alih masalah ini, maka keluarga Ran-nya akan menghadapi bahaya kepunahan. Dia mengatupkan giginya dan dengan tegas berkata, oke. Setelah itu, nenek moyang keluarga Ran menoleh dan menatap pria parubaya yang berada di dalam gletser. Tak hanya nenek moyang keluarga Ran, Sun Si juga memandang pria parubaya itu dengan cahaya misterius di matanya. Nenek moyang keluarga Ran dengan dingin berkata, Saudara Zhao, kami bertiga menyerang saat itu. Apakah kamu berniat pergi sendiri? Pria parubaya itu merenung dan tak lama kemudian dia tersenyum masam. Saya setuju. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan tas berisi dan mengeluarkan beberapa batu giok langit sebelum melemparkannya ke Wang Lin. Dia kemudian dengan getir berkata, keluarga saya tidak sebesar itu, jadi kami tidak memiliki banyak batu giok surgawi. Saya telah dengan susah payah menyimpan batu giok surgawi di dalam tas itu. Nenek moyang keluarga Ran dan Sun Si juga menyerahkan batu giok surgawi. Batu giok surgawi adalah barang habis pakai yang berharga, sehingga para kultivator sering membawanya kemana-mana. Adapun barang-barang dari anggota keluarga Huan, mereka bertiga menyerahkannya tanpa ragu-ragu. Bagi mereka, hal-hal ini bukanlah harta karun melainkan beban yang telah membuat hati mereka sangat berat selama 4 tahun terakhir. Setelah mengumpulkan barang-barang ini, Wang Lin berbalik dan menghilang. Dia hanya meninggalkan satu kalimat yang tertinggal di angin. Jika tidak ada hal penting, jangan ganggu saya. Jika keluarga Huan muncul, saya akan bertindak sendiri. Setelah Wang Lin pergi, mereka bertiga merenung dalam diam. Sun Si memiliki pemikiran lain dalam benaknya dan tentu saja merupakan pemikiran yang paling santai. Dia tersenyum sambil menggenggam tangannya. Dua rekan kultivator, saya masih memiliki urusan penting yang harus diselesaikan, jadi saya akan pergi dulu. Pria parubaya itu juga menghela nafas dan berkata, saya harus melakukan perjalanan pulang untuk mempersiapkan batu giok surgawi jika sesama kultivator Su membutuhkannya. Keduanya pergi ke utara dan selatan dalam sinar lampu merah. Nenek moyang keluarga Ran berdiri sendirian di sana dan merenung dalam diam untuk waktu yang lama. Lalu dia menghela napas dalam-dalam sambil melihat ke kejauhan dan bergumam, lupakan. Bangkrut untuk menghindari bencana. Masalah 4 tahun lalu akan ditanggung oleh Sumu ini. Jika dia tidak mati, maka kita akan baik-baik saja. Meskipun orang ini tidak terlihat seperti orang yang akan mengingkari janji, aku tetap harus diam-diam mencegahnya meninggalkan planet Ranyun.
Pada saat ini di bagian selatan planet Seribu Ilusi di rumah leluhur keluarga Huan, kepala keluarga Huan, Huan Fansen, dengan hormat berdiri di samping seorang lelaki tua. Orang tua ini agak kurus dan merupakan orang tua yang sama yang membawa Liu Mei kembali dari sistem bintang aliansi. Suara lelaki tua itu terdengar dingin. Kalau dia hilang 4 tahun lalu, kenapa baru ditangani sekarang? Huan Fansen berkata, leluhur, pria itu hanyalah anggota keluarga cabang, tetapi bakatnya bagus, sehingga kultivasinya mencapai tahap pertengahan ascendan. Begitulah cara dia mendapat tugas luar negeri. Leluhur, Anda tahu bahwa keluarga Huan kita terlalu besar. Selain murid langsung, mustahil untuk melacak semuanya, bahkan jika mereka hilang. Nenek moyang mengerutkan kening dan bertanya, tidak ada orang yang tingkat kultivasinya lebih tinggi. Huan Fanhen berbisik, leluhur, waktu yang Anda berikan kepada kami terlalu singkat. Jika Anda memberi saya waktu 3 bulan lagi, maka saya dapat menemukan orang yang lebih berkualitas. Namun, saya tidak mampu saat ini. Orang tua itu merenung sejenak dan berkata dengan tegas, baik. Aku akan memberimu waktu 3 bulan lagi. Huan Fansen mengangkat kepalanya dan bertanya, bagaimana dengan anggota keluarga yang menghilang 4 tahun lalu? Karena kita mengetahui masalah ini, kirimkan penjaga yang ditugaskan ke Huan Mei untuk menanganinya. Basmi siapapun yang terlibat. Kita harus menunjukkan kekuatan keluarga Huan. Huan Fansen mengangguk dan pergi. Setelah meninggalkan ruangan, ada sedikit kegelapan di matanya saat dia berpikir, nenek moyang sudah semakin tua. Ia sebenarnya rela melakukan ritual garis keturunan untuk orang luar. Dia bahkan membiarkan Huan Mei ini memamerkan kekuatan keluarga Huan. Mungkinkah dia ingin dia memimpin keluarga Huan? 3 hari kemudian, Liu Mei ada di dalam rumahnya. Dia melihat keluar ke langit dan dengan lembut berkata, planet Ranyun. Karena ayah angkat memintaku untuk menangani masalah ini dengan mengirim seseorang maka. Huan Dong pergilah. Ya, seseorang tiba-tiba muncul dari bayangan Liu Mei. Dia berusia sekitar 30 tahun dan sangat tampan. Dia tampak berlutut dengan satu kaki dan menatap punggung Liu Mei dengan fanatisme di matanya. Liu Mei berbalik dan dengan lembut berkata kepada pria itu, kultivasimu telah mencapai puncak tahap pertengahan ascendan, jadi seharusnya tidak ada masalah. Meski masalah ini kecil, ini pertama kalinya aku melakukan sesuatu di keluarga Huan. Anda harus menyelesaikan ini secepat mungkin. Apakah kamu mengerti, Huan Dong? Nyonya, yakinlah. Huan Dong tidak akan mengecewakan kepercayaanmu. Huan Dong menarik napas dalam-dalam dan fanatisme di matanya meningkat. Saat pertama kali melihat Liu Mei ini, dia terkejut. Dia mengira dia adalah seseorang dari surga. Kultivator terkuat di planet Ranyun adalah nenek moyang keluarga Ran. Tingkat kultivasinya sama dengan saya, tahap pertengahan ascendan. Bahkan jika keberaniannya dikalikan 100 kali lipat, dia tidak akan berani melawan. Perjalananku kali ini pasti tidak akan membuat Nona kehilangan muka. Liu Mei mengungkapkan senyuman yang sangat indah. Huan Dong dikejutkan oleh senyuman itu dan terdiam beberapa saat. Fanatisme di matanya menjadi semakin kuat, bahkan ada sedikit obsesi. Setelah Wang Lin berteleportasi, dia tiba kembali di kota keluarga Sun. Dia tidak langsung kembali ke rumah tetapi berjalan-jalan, memikirkan pemahaman domainnya. Wilayah hidup dan matinya telah menyatu dengan jiwa asalnya. Jiwa asalnya adalah pemahamannya tentang wilayah hidup dan mati. Di atas hidup dan mati bisa jadi ada karma. Saya tidak dapat menentukan. Dao karma terlalu besar. Ketika saya mencapai tahap ascendan, saya memperoleh pencerahan dan menciptakan sungai dunia bawah. Namun, ini hanya kematian. Melihat kota yang ramai di sekitarnya, Wang Lin sedikit mengernyit. Tapi di mana dao kehidupan? Sambil merenung, Wang Lin menghela nafas. Dia segera tiba di bagian utara kota. Ketika dia melihat pemuda itu duduk di bawah batu, dia tersenyum. Hati wanita ini sangat baik. Tidak banyak kultivator seperti ini di dunia kultivasi. Pemuda itu sepertinya menyadari sesuatu dan membuka matanya. Ketika dia melihat Wang Lin, dia terkejut dan bertanya, kamu? Bukankah kamu ditangkap? Wang Lin tersenyum tipis. Dia melepaskanku setelah menanyakan beberapa hal padaku. Pemuda itu menatap Wang Lin dengan bingung dan tidak bertanya lebih lanjut. Setiap orang memiliki rahasianya masing-masing. Jika dia tidak mau berbicara, bertanya tidak ada gunanya. Sebaiknya Anda meluangkan waktu untuk berkultivasi. Saya dapat melihat bahwa kultivasi Anda tidak berubah sama sekali sejak terakhir kali Anda berada di sini. Ingat hal-hal yang kukatakan padamu terakhir kali.
Pemuda itu dengan sungguh-sungguh memandang Wang Lin dan berkata, ketekunan dapat menutupi kekurangan bakat. Wang Lin mengangguk dan tersenyum. Kamu juga bekerja keras dan berusaha untuk mencapai tahap formasi jiwa. Formasi jiwa. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya mendengar dari para tetua di keluarga bahwa tahap formasi jiwa berbeda. Tidak peduli seberapa rajinnya Anda, jika Anda tidak dapat memahami surga, maka Anda tidak dapat mencapai keberadaan setengah dewa, suatu alam yang tidak akan pernah dapat Anda capai. Saya akan sangat puas dengan mencapai puncak tahap Nas Chen Soul dalam hidup saya. Wang Lin tersenyum tipis. Matahari saat ini berada di belakangnya dan cahayanya menyinari tubuhnya. Sepertinya senyuman ini juga mengandung sedikit sinar matahari. Jika ya, mentalitas Anda saat ini, Anda akan dapat mencapai tahap formasi jiwa. Pemuda itu jelas berpikir bahwa dia sedang menghiburnya dan dia tersenyum. Bagus. Jika saya mencapai tahap formasi jiwa, saya akan mengingat pencerahan Anda mulai hari ini. Sekarang, sebaiknya kamu kembali dan berkultivasi. Wang Lin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia berjalan melewati pintu masuk dan menghilang. Pemuda di bawah batu itu bergumam pada dirinya sendiri, bisakah aku benar-benar mencapai tahap formasi jiwa? Setelah kembali ke kamarnya, Wang Lin duduk dalam posisi lotus. Tubuhnya dipenuhi dengan energi spiritual surgawi. Sampai wilayah kekuasaannya berkembang, melahap lebih banyak energi spiritual surgawi tidak akan ada gunanya. Setelah merenung sejenak, dia mengeluarkan barang-barang yang ditinggalkan oleh anggota keluarga Huan. Semua barang ada dalam satu tas pegangan. Ada beberapa pakaian dan hal-hal sepele. Apa yang membuat mata Wang Lin menjadi serius, selain pil peringkat 8, adalah dua harta ajaib, sepotong batu giok, dan sebuah tanda. Tidak ada indera ilahi yang tersisa di dua harta ajaib itu. Nyatanya, ada secuil semangat dendam anggota keluarga Huan yang meninggal. Jelas sekali bahwa leluhur keluarga Ran dan pria Parubaya yang memperolehnya tidak berani meninggalkan indera keilahiannya di dalam diri mereka. Salah satu harta karunnya adalah sisir hitam dengan total 19 gigi yang mengeluarkan aura berdarah. Saat itu muncul di tangan Wang Lin, dia bisa merasakan keganasan yang datang darinya. Menyerang harta karun surgawi semu. Bahkan ada formasi di atasnya. Kekuatan harta karun ini tidak sederhana. Wang Lin dengan lembut menyentuh gigi sisir dan kemudian pandangannya tertuju pada harta karun lainnya. Ini adalah sepasang batu api berelemen logam. Keduanya benar-benar merah dan melayang di telapak tangan Wang Lin. Dia bisa merasakan panas yang membakar datang dari mereka. Ini. Menatap batu api, mata Wang Lin berbinar. Kemudian dia mengambil salah satunya dan menggosokkannya satu sama lain. Percikan muncul dan gelombang panas tiba-tiba menyebar. Harta karun ajaib yang terbentuk secara alami. Wang Lin menghirup udara dingin dan pikirannya terfokus pada batu api. Sebagian besar harta karun dimurnikan oleh para kultivator, tetapi ada beberapa yang terbentuk secara alami. Namun, harta karun ini jumlahnya sangat sedikit, bahkan lebih sedikit dari harta warisan. Wang Lin mengetahui hal ini dari ingatan dewa kuno. Namun, bagi dewa kuno, ini tidak dianggap sebagai harta karun, hanya bahan untuk memurnikan harta karun. Flint adalah salah satu bahan pemurnian yang terbentuk secara alami. Awalnya adalah elemen logam, namun karena ketangguhannya, elemen ini mengandung kemampuan misterius, jadi ketika dua elemen tersebut digosokkan maka akan menghasilkan percikan api. Batu api ini tidak seperti benda yang digunakan manusia untuk menyalakan api. Mereka sebenarnya menyalakan sejenis api emas yang agak mirip dengan api yang digunakan oleh kepala pelayan negeri iblis langit 1. Pria dengan mantra tombak matahari yang terus mengacaukan Wang Lin selama kompetisi Jenderal Iblis itu bisa digunakan sebagai harta magis alih-alih bahan pemurnian dan kekuatannya tidak lemah. Episode 673 ada logam di bawah awan merah, 5 elemen hilang 1. Sayangnya, terlalu banyak kekurangan dan tidak banyak mengandung unsur logam. Jika tidak, batu api ini tidak akan lebih lemah dari puncak harta surgawi semu. Jika ukurannya sedikit lebih besar, mereka dapat dibandingkan dengan harta surgawi berkualitas rendah. Wang Lin menatap batu api itu dengan rasa kasihan di matanya. Meskipun sepasang batu api ini terbentuk secara alami, namun mengandung terlalu banyak kotoran. Jika dimurnikan, ukurannya mungkin tidak akan mencapai 10% dari ukurannya saat ini. Setelah menyimpannya, Wang Lin mengambil token itu dan memindainya dengan inderanya. Token tersebut segera menyala dan berkedip 3 kali sebelum kembali normal. Ini adalah tanda pengenal keluarga Huan. Indera ilahi Wang Lin dengan hati-hati menjelajahi token itu saat dia memegangnya.
Setelah sekian lama, matanya menjadi sangat serius. Sekilas tidak ada yang istimewa dari token ini, hanya digunakan sebagai tanda pengenal. Tidak peduli berapa kali Wang Lin menyelidikinya, tetap saja sama. Namun, Wang Lin masih merasa ada yang tidak beres. Dia merenung sejenak sebelum berteriak, "Penjaga surga!" Bayangan di bawahnya dengan cepat memanjang dari tubuhnya, lalu bergerak di sepanjang kulitnya dan melingkari token itu. Wang Lin menutup matanya dan meminjam kultivasi penjaga surgawi untuk segera melihat tokennya. Tak lama setelah itu, Wang Lin membuka matanya dan mengungkapkan ekspresi suram. Token ini terbuat dari bahan biasa, tapi ada mantra di dalamnya. Mantra ini berhubungan dengan jiwa, jadi saya kira keluarga Huan tahu bahwa anggota keluarga mereka telah meninggal. Setelah merenung sebentar, Wang Lin meletakkan token itu dan mengambil barang terakhir, batu giok. Giok ini juga tidak memiliki indera ilahi di dalamnya. Satu-satunya hal yang ada di dalamnya hanyalah sepotong kebencian orang yang meninggal itu. Mereka bertiga pasti sangat takut jika mereka bahkan tidak berani memeriksanya dengan indera keilahian mereka. Kalau tidak, kebencian itu akan segera hancur saat akal ilahi mereka memasuki harta karun itu. Mata Wang Lin berbinar dan indera ilahi memasuki batu giok. Sepotong kebencian segera dihancurkan. Saat kesadaran ilahinya masuk, riak tak kasat mata menyebar dan mulai menyebar. Ketika hendak menyebar keluar rumah Wang Lin, matanya tiba-tiba menyala dan sinar petir keluar dari matanya. Di antara gelombang suara berderak dari petir, riak yang dikeluarkan batu giok itu benar-benar hancur oleh petir dan menghilang. Aku menghapus mantra pesan yang tersisa di batu giok. Wang Lin dengan hati-hati melihat informasi yang tercatat di batu giok. Setelah sekian lama, Wang Lin menarik kesadaran ilahinya dan matanya menjadi semakin cerah. Itu benar-benar domain 1000 ilusi yang kejam. Jadi keluarga Huan di planet 1000 ilusi adalah seperti ini. Giok ini berisi metode kultivasi mantra 1000 ilusi keluarga Huan. Namun, ada sejumlah batasan khusus yang diberlakukan pada bagian-bagian penting, jadi meskipun orang luar mendapatkannya, mereka tidak akan bisa mempelajarinya. Cara untuk mendobrak batasan adalah garis keturunan. Kalau memang begitu, hal itu tidak akan terlalu menggerakkan hatinya. Yang benar-benar menarik perhatiannya adalah pesan yang ditinggalkan anggota keluarga Huan di batu giok. Di planet Yunxia, saya menemukan lapisan logam api. Saya mengambil 2 potong. Cahaya misterius di matanya bersinar seperti suar. Dia menatap batu giok itu dan bergumam, pembuluh batu elemen logam. Urat. Pantas saja dia diburu sampai dia terluka parah. Siapapun yang menemukannya akan segera membunuh semua orang untuk menutup berita tersebut. Ini menegaskan bahwa mereka bertiga tidak memeriksa batu giok ini, atau mereka tidak akan mengizinkanku melakukan ini. Tentu saja, aku tidak bisa mengesampingkan fakta bahwa mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di balik semua ini. Wang Lin merenung sedikit dan memperkirakan bahwa mereka bertiga mungkin tidak tahu tentang urat logam. Setelah menarik napas dalam-dalam, mata Wang Lin berbinar dan dia bergumam pada dirinya sendiri, mutiara penentang surga hanya kehilangan elemen logamnya. Tidak mungkin seluruh lapisan logam api elemen logam tidak cukup untuk menyelesaikannya. Menurut Situnan, setelah kelima elemen tersebut lengkap maka akan dikenali pemiliknya. Aku hanya tidak tahu kemampuan apa yang akan dimilikinya setelah. Jika berita tentang urat batu api elemen logam belum terungkap, itu akan baik-baik saja, tetapi jika ya, maka siapapun yang berani bertarung denganku untuk itu akan dibunuh olehku. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dipenuhi niat membunuh. Wang Lin menyimpan semuanya, dan matanya bersinar saat dia merenung. Aku hanya tidak tahu di mana letak planet Yunxia. Wang Lin membuka matanya dan indera ilahi segera menyebar. Indera ilahinya menyapu seluruh planet Ranyun dan turun ke tempat Sun Si berada. Sun Si sedang duduk dalam posisi lotus di rumah leluhur keluarga Sun, siap berkultivasi. Namun, dia terkejut dan menyentakkan kepalanya saat mendengar suara Wang Lin. Ukir semua yang kamu ketahui tentang peta sistem bintang All Heaven dan kirimkan kepadaku. Mata Sun Si berbinar dan dia sedikit mengangguk. Dia mengeluarkan sepotong batu giok dan berkonsentrasi sejenak. Kemudian dia segera melemparkan batu giok itu dan batu itu menghilang di kejauhan. 10 hari berlalu dalam sekejap. Wang Lin telah mendapatkan batu giok itu dan menemukan di mana letak planet Ranxia. Namun, planet ini letaknya agak jauh. Menurut perhitungan Wang Lin, jika tidak ada penundaan, perjalanan pulang pergi akan memakan waktu beberapa bulan. Giok itu mendapat perkenalan dari Sun Si. Tidak ada kultivator yang tinggal di planet Ranxia, karena planet ini dipenuhi dengan racun yang dapat membunuh kultivator.
Dengan batu giok di tangan, Wang Lin mulai merenung. Selama 10 hari ini, dia mempelajari peta itu dengan cermat dan menghafalkannya. Pada saat yang sama, dia juga mengatur harta karunnya. Pada hari ini, Wang Lin berdiri dan berjalan keluar rumah. Dia kemudian menghilang dan muncul kembali puluhan ribu kilometer dari kota sebelum langsung menuju atmosfer. Tepat pada saat ini, leluhur keluarga Ran, Carefree Sanren, dan Sun Si muncul di hadapan Wang Lin. Ekspresi leluhur keluarga Ran muram saat dia melihat ke arah Wang Lin dan bertanya, apakah kamu akan pergi, rekan kultivator Su? Ekspresi Carefree Sanren berbeda, dan dia jelas menyembunyikan amarahnya. Hanya Sun Si yang tersenyum masam. Ketika dia mendengar bahwa Wang Lin menginginkan peta itu, dia mempunyai firasat buruk, tetapi dia tidak berpikir bahwa Sumu ini benar-benar berpikir untuk pergi. Wang Lin dengan dingin memandang mereka bertiga dan dengan tenang berkata, saya tidak akan mengingkari janji yang saya buat. Perjalanan ini paling lama memakan waktu 1 tahun, atau hanya beberapa bulan. Jika bukan karena fakta bahwa mereka memberinya semua batu giok surgawi itu, Wang Lin tidak akan repot-repot menjelaskan kepada mereka bertiga. Setelah mendengar penjelasan Wang Lin, leluhur keluarga Ran ragu-ragu dan berkata, saya tidak tahu masalah mendesak apa yang dimiliki oleh rekan kultivator Su. Saya ingin tahu apakah 1 atau 2 dari kita bisa mengikuti. Sanren yang riang berkata dengan nada serius, tolong jangan salahkan kami, rekan kultivator Su. Kami bertiga memberimu segalanya, dan bahkan belum setengah bulan kemudian kamu ingin meninggalkan planet Ranyun. Kami bertiga tidak bisa menahan rasa curiga di hati kami. Rekan kultivator Su, saya percaya pada karakter Anda, tetapi masalah ini. Sun Xiu tersenyum kecut. Masuk akal jika mereka bertiga menjadi seperti ini. Tidak peduli siapa orangnya, jika mereka baru saja mengambil sebagian besar propertinya, mereka juga akan seperti ini. Wang Lin mengerutkan kening. Lalu ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia mengangkat kepalanya ke arah langit. Ekspresi ketiga orang lainnya juga sedikit berubah. Mereka mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Pada saat ini, di luar planet Ranyun, Huan Dong dengan cepat mendekat. Matanya dingin dan menunjukkan sedikit arogansi saat dia langsung menuju planet Ranyun. Nona, izinkan saya menangani masalah ini, jadi saya harus menanganinya dengan bersih agar Nona memperhatikan saya. Semua yang terlibat akan dibunuh. Fanatisme di mata Huan Dong menjadi semakin kuat. Dia berubah menjadi seberkas cahaya berwarna pelangi saat dia menyerbu langsung ke atmosfer planet Ranyun dan turun seperti meteor. Keturunannya sangat arogan. Dia menyebarkan indera ilahinya dengan gila-gilaan dan bahkan menanamkannya dengan energi spiritual surgawi saat mengelilingi planet ini. Pemandangan luar biasa ini tampak seperti dewa sedang turun. Pada saat ini, semua kultivator di planet Ranyun merasakan aura yang kuat ini. Aura ini sangat arogan, seolah-olah sedang memandangi semut yang menyapu dunia. Saya Huan Dong, anggota keluarga kelas 2 dari keluarga Huan dari planet 1000 ilusi. Semua kultivator ascendan di planet Ranyun, cepat datang menemui saya. Suara dingin itu dipenuhi dengan arogansi. Suaranya bergemuruh seperti guntur di seluruh planet. Semua kultivator di bawah tahap ascendan dikejutkan oleh suara itu, dan beberapa kultivator level rendah bahkan batuk darah karena syok tersebut. Pemuda di bawah batu adalah salah satunya. Dia awalnya berkultivasi, tetapi dia terkejut dengan indera ilahi Huan Dong yang dipenuhi dengan energi spiritual surgawi. Jantungnya rusak, sehingga dia batuk darah dan langsung melemah. Ada banyak kultivator seperti dia di planet Ranyun. Nenek moyang keluarga Ran, Sanren yang riang, dan Sun Si tiba-tiba menjadi sangat pucat. Kata-kata, keluarga Huan, seperti pedang tak terkalahkan yang langsung menusuk hati mereka dan menyebabkan ekspresi mereka berubah drastis. Mereka datang. Keluarga Huan. Datang. Sun Si bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi pahit. Dia menatap Wang Lin dengan mata penuh keputusasaan, tapi tatapannya mengandung secercah harapan. Nenek moyang keluarga Ran juga sama, dan dia memandang Wang Lin bersamaan dengan Carefree Sanren. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tetapi matanya menunjukkan sedikit rasa dingin. Mengambil uang seseorang untuk membantu mereka menghilangkan bencana. Indera ilahi Wang Lin menyebar seperti gemuruh guntur. Tidak ada satupun yang bocor saat indera ilahi terkunci di langit dan diubah menjadi satu kata. Enyahlah. Satu kata ini menyebabkan guntur muncul dan meledak dengan gila-gilaan. Huan Dong baru saja menerobos atmosfer ketika guntur menimpanya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan dia berteriak, mencari kematian. Dengan itu, tangannya membentuk segel dan seberkas cahaya putih berkumpul di telapak tangannya.
Aura yin yang dingin segera mulai berkumpul dan menyebar ke seluruh dunia. Agar seorang kultivator dapat mencapai tahap ascendan, wilayah kekuasaannya harus menyatu dengan jiwa asal mereka. Meskipun orang ini berasal dari keluarga Huan, bakatnya yang terbatas membuatnya tidak bisa mengembangkan domain 1000 ilusi kejam. Sebaliknya, dia mengembangkan metode kultivasi sekunder dari keluarga Haun, seni niat 5 elemen. Wilayah kekuasaannya adalah elemen logam dari 5 elemen. Logam menghadirkan sifat tak terkalahkan. Wilayah kekuasaannya bergerak seiring dengan mantranya dan tangannya menyala. Saat ini, seolah-olah cahaya itu telah menggantikan cahaya dari langit atau tampak seperti menyerap semua cahaya di langit. Menggunakan kekuatan cahaya, dia menekan tangannya. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Petir menyambar matanya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia tampak seperti makhluk surgawi yang mengendalikan segalanya. Dia menunjuk dengan jarinya dan jari kematian ditembakkan. Jari kematian ini mengandung petir yang sangat kuat, sehingga beberapa kali lebih kuat dari manusia. Jika seseorang melihatnya dengan hati-hati, itu akan membuat seseorang merasa seperti sedang menghadapi pembalasan ilahi. Episode 674 Cium Angin dan Dengarkan Hujan. Jiwa mengetahui dan mengingat segalanya. Jari kematian berubah menjadi sinar cahaya hitam saat ditembakkan. Riak-riak muncul di sekitarnya, dan bahkan riak-riak itu pun berderak di sepanjang riak-riak itu. Suara itu bergema dan terus meluas sebelum menjadi semburan guntur yang turun dari langit. Kekuatan guntur di sekitar jari kematian bahkan lebih kuat. Seolah-olah itu adalah murka dari petir pembalasan ilahi. Dengan satu jari, cahaya di sekitar tubuh Huan Dong hancur tanpa perlawanan. Ekspresinya langsung menjadi pucat dan dia segera mundur. Kekuatan jari itu terlalu kuat, bahkan dengan kultivasinya, hatinya bergetar. Namun, sinar cahaya hitam itu seperti naga hitam. Ia menyerang langsung ke arah Huan Dong yang sedang mundur. Huan Dong menamparkan tas pegangannya dan pedang logam keluar. Pada saat yang sama, tangan kanannya membentuk segel dan dia menekannya pada pedang. Dia berteriak, kekuatan logam. Pedang logam itu terbang langsung ke jari kematian. Sebuah ledakan yang menggemparkan bumi tiba-tiba meletus di langit. Serangkaian suara berderak terjadi ketika jari kematian bertabrakan dengan pedang logam sebelum pedang logam itu hancur sedikit demi sedikit hingga pedang itu menghilang. Jari kematian menembus ruang seperti sinar petir dan tiba di hadapan Huan Dong. Di saat krisis, tangan Huan Dong membentuk segel dan bertabrakan dengan jari kematian. Raungan menggelegar bergema di seluruh area. Tubuh Huan Dong bergetar dan dia batuk seteguk darah. Dia mundur seperti meteor, dan saat dia melakukannya, kilat menyambar seluruh tubuhnya. Setiap kali kilat menyambar, lukanya semakin parah. Petir ini sangat aneh, karena sebagian darinya mengelilingi jiwa asalnya, membuat jiwa asalnya berjuang dengan rasa sakit yang luar biasa. Wajahnya pucat dan dipenuhi teror. Guntur macam apa ini? Jenis kultivasi apa yang dimiliki orang ini? Jika satu mantra saja sudah cukup untuk melukaiku secara serius seperti ini, maka orang ini pasti bukan dari planet Ranyun. Saya tidak bisa melawan. Saya harus segera pergi dan melaporkan ini kembali ke Nona. Huan Dong menamparkan kakinya dan cahaya putih segera bersinar darinya. Dia menjadi lebih cepat, sampai-sampai separuh tubuhnya telah menghilang ke dalam kehampaan dan dia baru saja akan berteleportasi. Ketika Wang Lin berada di tahap awal ascendan, namun mantranya telah melampaui mantra para kultivator ascendan tahap pertengahan. Kesenjangan antara tahap akhir ascendan dan dua tahap sebelumnya terlalu besar, tapi dia bisa bertarung melawan para kultivator ascendan tahap menengah. Sekarang, meskipun dia masih berada di tahap awal ascendan, jumlah energi spiritual celestial di tubuhnya sangat dekat dengan apa yang dimiliki oleh para kultivator ascendan tahap pertengahan. Dia hanya membutuhkan pencerahan di wilayah kekuasaannya untuk masuk ke tahap pertengahan ascendan. Oleh karena itu, membunuh Huan Dong ini semudah melambaikan tangannya. Mata Wang Lin menjadi dingin setelah melihat Huan Dong berusaha melarikan diri. Karena dia menerima pembayaran mereka, dia harus menyingkirkan bencana tersebut. Terkadang tidak mungkin membedakan mana yang benar atau salah. Wang Lin dengan lembut menamparkan tas pegangannya dan formasi pedang bintang 7 terbang keluar sebagai 7 sinar cahaya. Formasi pedang bintang 7 diciptakan oleh Biksu Pedang Ling Tianhou, jadi bagaimana seseorang bisa bertahan melawannya? Dalam sekejap mata, ketujuh pedang itu menyerang dan tiba di hadapan Huan Dong saat dia akan menghilang ke dalam kehampaan. 7 jiwa dari pedang segera muncul dan menyatu menjadi satu. Binatang buas yang menyatu itu mengaum dan dengan keras mencakar Huan Dong. Suara seperti cermin pecah bergema di langit.
Di dalam kehampaan, mata Huan Dong dipenuhi teror, dan binatang itu dengan paksa menarik Huan Dong keluar dari kehampaan. Saat dia keluar, ketujuh pedang itu mengelilingi Huan Dong, ujungnya mengarah ke tubuhnya. Jika dia bergerak sedikit saja, pedang itu akan menembus tubuhnya dan menghancurkan jiwanya. Dari saat Huan Dong muncul hingga dia ditangkap, semuanya terjadi dengan sangat cepat. Hanya beberapa saat telah berlalu. Nenek moyang keluarga Ran menghirup udara dingin. Meskipun dia secara pribadi telah merasakan mantra Wang Lin dan tahu bahwa mantra itu kuat, menyaksikannya sebagai pihak ketiga adalah pengalaman yang sama sekali berbeda. Ada ketakutan di matanya. Sebelumnya, ketika Wang Lin menyerangnya, hanya ada kilatan bayangan hitam dan dia hampir mati. Sekarang dia menyadari bahwa bayangan hitam bukanlah satu-satunya mantra Wang Lin. Sepertinya setiap mantra yang digunakan Wang Lin sangat menakutkan. Dia benar-benar memutuskan bahwa dia tidak akan pernah menjadikan sumunya sebagai musuh. Teror yang dirasakan Carefree Senren di dalam hatinya tidak lebih lemah dari apa yang dirasakan nenek moyang keluarga Ran. Dia melihat formasi pedang bintang 7 dan menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, dia yakin jika Sumu ingin membunuhnya, dia tidak akan bisa melawan sama sekali. Saya khawatir kultivasinya mungkin berada di puncak tahap akhir Ascendan. Secara relatif, Sun Si jauh lebih tenang. Dalam hatinya, dia berpikir tingkat kultivasi Wang Lin sangat tinggi. Saat ini, dia merasa lebih baik dan berpikir, jika Sumu ini sekuat ini, saya perlu memastikan bahwa saya memiliki hubungan yang baik dengannya. Kulit kepala Huan Dong menjadi nomor 1. 7 pedang di sekelilingnya seperti pisau maut yang tergantung di atas kepalanya yang bisa jatuh kapan saja. Dia menatap Wang Lin tetapi juga melihat 3 orang lainnya di belakangnya dan berteriak, Ran Suefeng, Sun Si, Zhao Chuawen, apakah kalian mencari kematian? Ketiganya diam-diam merenung tetapi tidak berbicara. Namun, ada sedikit rasa dingin di mata mereka. Huan Dong melihat cahaya dingin ini dan diam-diam menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia berteriak, saya di sini hanya atas perintah keluarga Huan. Jika kamu membunuhku, keluarga Huan akan mengirim orang lain untuk datang. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuh mereka semua? Hanya dengan kekuatanmu, jika kamu melawan keluarga Huanku, kamu pasti akan mati. Lepaskan aku dan aku akan mencari keadilan bagi kalian semua. Meskipun kata-kata Huan Dong ditujukan kepada leluhur dan teman-teman keluarga Ran, tatapannya sesekali beralih ke Wang Lin. Sepertinya dia memiliki ketakutan tertentu terhadap orang yang menangkapnya. Dia juga menebak latar belakang apa yang dia miliki. Setelah leluhur keluarga Ran mendengar ini, ada sedikit keraguan di matanya, namun segera digantikan dengan tekad. Dia dengan tenang berkata, rekan kultivator Huan, saya bertanya-tanya mengapa Anda datang ke planet Ranyun. Huan Dong menatap leluhur keluarga Ran dan kemudian melihat 2 lainnya. Huan Dong tersenyum. Jadi anggota keluarga Huan benar-benar dibunuh olehmu 3-4 tahun lalu. Ran Suefeng, Sun Si, Zhao Chuawen, garis keturunan keluargamu telah mencapai akhir. Ekspresi leluhur keluarga Ran menjadi suram saat dia menoleh ke Wang Lin dan berkata, rekan kultivator Su, bagaimana kalau menyerahkan orang ini kepada kami? Ekspresi Wang Lin tetap sama dan dia mengangguk. Bernama Su. Siapa sebenarnya kamu dan mengapa kamu ingin terlibat dengan masalah keluarga Huanku? Huan Dong tiba-tiba berbalik ke arah Wang Lin dan membentak, nenek moyang keluarga Huan saya telah kembali. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melawan leluhur keluarga Huanku? Aku akan membiarkanmu pergi, dan aku berjanji tidak akan menyebutmu pada istriku. Aku pasti tidak akan menyeretmu ke dalam masalah ini. Nona keluarga Huan. Wang Lin memandang Huan Dong. Sun Si menjelaskan, rekan kultivator Su, Anda tidak tahu tentang ini, tetapi leluhur keluarga Huan membawa kembali seorang wanita dari sistem bintang aliansi. Dia menerimanya sebagai muridnya dan akan menggunakan ritual garis keturunan untuk mengubah garis keturunannya. Mata Wang Lin menyipit dan bertanya, berapa tingkat kultivasi leluhur keluarga Huan? Huan Hong sedikit santai dan berkata, kultivasi leluhur telah mencapai langkah kedua. Beberapa ribu tahun yang lalu, dia sudah berada pada tahap Yin dan Yang. Wang Lin memandang leluhur dan teman-teman keluarga Ran dengan senyuman yang bukan senyuman. Ada sedikit ejekan di tatapannya, menyebabkan leluhur keluarga Ran menundukkan kepalanya. Wang Lin dengan tenang berkata, saya akan menyerahkannya kepada kalian. Ini tidak ada hubungannya lagi denganku. Lalu dia melambaikan tangannya dan formasi pedang bintang 7 mengelilingi Huan Dong, menyegel jiwa aslinya. Kemudian pedang itu terbang kembali ke sisi Wang Lin.
Saya masih memiliki urusan penting yang harus diselesaikan dan akan kembali dalam beberapa bulan. Dengan itu, Wang Lin berbalik dan pergi. Mata Huan Dong menunjukkan keputusasaan dan dia berteriak, jika kamu membunuhku, rinduku tidak akan membiarkan kalian pergi. Nona Huan Mei adalah satu-satunya murid leluhur, dan dia akan menjadi kepala keluarga Huan saya di masa depan. Wang Lin tiba-tiba berhenti dan berbalik. Dia memandang Huan Dong dan dengan tenang bertanya, Huan Mei. Siapa nama aslinya? Huan Dong mencibir dan berkata, jika kamu melepaskan aku akan memberitahumu. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Wang Lin mengerutkan kening dan mengulurkan tangan. Tubuh Huan Dong segera terbang ke tangan Wang Lin. Wang Lin menekankan tangannya ke kepala Huan Dong dan kemudian seberkas kilat melintas di matanya. Bayangan di belakangnya dengan cepat bergerak melalui lengannya dan mengelilingi tubuh Huan Dong sepenuhnya. Pencarian jiwa. Bagaimanapun, kultivasi Huan Dong berada pada tahap pertengahan ascendan, jadi jika dia ingin menggunakan mantra pencarian jiwa, dia bisa meminjam kekuatan penjaga surgawi. Ingatan Huan Dong seperti potongan-potongan saat Wang Lin memeriksanya dengan bantuan penjaga surgawi. Saat dia melihat, tubuh Huan Dong mulai bergetar hebat dan matanya menunjukkan perjuangan yang menyakitkan. Saat dia menelusuri ingatannya, Wang Lin tiba-tiba mengunci seorang wanita cantik, dan ekspresinya menjadi suram. Dia mengendurkan tangannya dan memukul tubuh Huan Dong. Tubuh Huan Dong runtuh dan jiwa asalnya ditangkap oleh Wang Lin. Wang Lin melemparkan jiwa asal Huan Dong ke dalam bendera 1 miliar jiwa. Adegan yang tiba-tiba itu menyebabkan leluhur dan teman-teman keluarga Ran menjadi terkejut, dan mereka masing-masing memiliki pemikirannya sendiri. Liu Mei. Wang Lin mengerutkan kening, dan pemandangan dari belakang planet Suzaku melintas di matanya, termasuk apa yang terjadi di makam Suzaku. Wanita itu sangat beruntung dan datang ke sistem bintang seluruh langit. Wang Lin merenung dalam diam untuk waktu yang lama. Dia melihat ke langit dan tidak berbicara saat dia pergi. Nenek moyang dan teman keluarga Ran tidak lagi berani menghalanginya. Mereka tak berdaya melihat sosok Wang Lin perlahan menghilang. Setelah meninggalkan atmosfer, Wang Lin menamparkan tasnya dan kompas bintang muncul. Itu berubah menjadi naga perak dan menghilang ke angkasa. Wang Lin duduk dalam posisi lotus di atas naga perak dan bergumam pada dirinya sendiri, wanita Liu Mei ini tidak memiliki permusuhan yang mendalam dengan saya. Jika dia tahu apa yang baik untuknya, semuanya akan baik-baik saja. Jika dia masih bertingkah seperti dulu di planet Suzaku, maka aku hanya bisa membunuhnya. Adapun leluhur keluarga Huan, saya tidak perlu melawannya sampai mati. Jika dia muncul, saya bisa pergi dengan bantuan penjaga surga. Juga, aku sendirian, sementara dia punya keluarga. Jika saya tidak bisa membunuhnya, saya akan membunuh beberapa anggota keluarganya untuk membalas dendam. Setelah mengambil keputusan, Wang Lin tidak lagi memikirkan masalah Liu Mei tetapi fokus pada peta di pikirannya. Dia sedang menuju planet Yunxia. Vena logam api elemen logam di planet Yunxia sangat penting bagi saya, karena ini adalah kesempatan sempurna untuk menyelesaikan mutiara penentang surga. Saya tidak akan membiarkan siapapun menghentikan saya. Jika ada yang berani mencoba mencurinya, saya akan bunuh mereka. Mata Wang Lin menjadi dingin saat ia terbang melintasi bintang-bintang. Sepanjang perjalanan, Wang Lin tidak istirahat sama sekali. 1 bulan kemudian, planet Yunxia muncul dalam kesadaran ilahi di kejauhan. Episode 675 Si Tunan memasuki kultivasi pintu tertutup sekali lagi. Kematian Huan Dong langsung terdeteksi oleh keluarga Huan. Sebagai sebuah keluarga besar di planet kultivasi utama, salah satu anggota keluarga yang dibantai menimbulkan kehebohan. Nenek moyang keluarga Huan sangat marah ketika mendengar ini. Namun, matanya tiba-tiba berbinar dan dia menahan usulan keluarga Huan untuk membalas dendam pada planet Ranyun. Sebaliknya, dia menaikkan tanggal ritual garis keturunan. Anggota keluarga yang terbunuh berada di bawah Huan Mei, jadi setelah ritual garis keturunan, biarkan Huan Mei menanganinya sendiri. Tidak ada yang berani menentang nenek moyang keluarga Huan. Meskipun semua orang tahu bahwa leluhurlah yang membiarkan Huan Mei menunjukkan kekuatannya, tidak ada dari mereka yang berani mengatakan lebih banyak. Masalah ini telah diselesaikan. Segel planet Ranyun dengan formasi penyegelan planet sehingga tidak ada yang bisa melarikan diri. Huan Mei akan menangani ini setelah ritual garis keturunan. Saat keluarga Huan pindah, langit berubah warna. Dengan formasi penyegelan planet Ranyun menjadi burung yang dikurung. Adapun Liu Mei, setelah mendengar bahwa Huan Dong telah meninggal, tidak ada perubahan apapun pada ekspresinya. Seolah-olah orang yang meninggal hanyalah seekor semut.
Liu Mei menatap langit biru dan berbisik, planet Ranyun. Apakah ini pertempuran untuk menunjukkan kekuatanku kepada keluarga Huan? Menurut guru, selama ritual garis keturunan, dia akan mentransfer sebagian dari kultivasinya kepadaku. Dengan mengorbankan kultivasinya satu tingkat selama 200 tahun, dia akan membantuku mencapai puncak tahap akhir Ascendan. Adapun untuk memasuki tahap Yin dan Yang, itu tergantung pada pemahaman saya sendiri. Setelah itu, perbedaan antara aku dan pria dari Suzaku itu akan semakin besar. Di tahun-tahun berikutnya, setelah saya mencapai langkah kedua dan bertemu orang itu lagi, saya tidak tahu suasana hatinya akan seperti apa. Namun, saat itu dia akan menjadi seekor semut, begitu saja Huan Dong. Liu Mei tersenyum tipis. Senyumannya sangat indah dan akan membuat jantung siapapun berdebar kencang. Sepasang penjaga yang sedang berpatroli melihat senyumnya dan keduanya terkejut. Obsesi dan fanatisme tiba-tiba memenuhi mata mereka. Penampilan ini sangat mirip dengan Huan Dong. 10.000 ilusi iblis surgawi Dao dapat menempatkan apapun di dunia di bawah ilusi. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan rambut hitamnya tergerai. Dia mengangkat jarinya untuk menjambak rambutnya. Tepat pada saat ini, gelombang fluktuasi datang dari dalam tas pegangannya. Meskipun gejolak itu terkurung di dalam kantong penyimpanan, fluktuasi itu dipenuhi dengan kebencian. Kebencian ini perlahan memenuhi tasnya. Liu Mei menunduk dan menyentuh tas pegangannya. Fluktuasi di dalam berkurang, namun kebencian di dalam menjadi semakin kuat. Liu Mei dengan lembut berkata, "Patuh. Kamu tidak bisa keluar sekarang." Dia menggigit jarinya, memasukkannya ke dalam tas, dan kemudian menunjukkan ekspresi menyakitkan. Fluktuasi berangsur-angsur hilang sepenuhnya, dan kebencian di dalam ditekan secara paksa. Kenapa kamu melakukan ini?" Sebuah suara kuno datang dari belakang Liu Mei. Nenek moyang keluarga Huan perlahan mengembun dan muncul. Dia melihat tas pegangan Liu Mei dan mengerutkan kening. "Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa itu terlalu kejam dan kamu tidak boleh menyentuhnya." Liu Mei merenung dan tidak berbicara. Nenek moyang keluarga Huan berteriak, "Bunuh makhluk itu sekarang juga dan jangan membesarkannya lagi. Jika kamu terus bersikap seperti ini, kamu akan merusak hati Daomu. Bagaimana Anda bisa melewati langkah pertama dan melewati tahap Yin dan Yang?" Liu Mei mengangkat kepalanya ke arah leluhur keluarga Huan dan dengan lembut berkata, "Guru, Liu Mei tahu apa yang harus dilakukan. Tolong jangan bicarakan ini lagi, oke?" Nenek moyang keluarga Huan memandang Liu Mei. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan berkata, kenapa kamu harus seperti ini?" Adapun Wang Lin, naga perak itu langsung menuju planet Yunxia. Dari kejauhan, planet Yunxia berwarna abu-abu tua karena selubung kabut tebal yang menutupinya. Itu sangat tebal sehingga indera ilahi tidak bisa menembusnya. Selain itu, terdengar semburan suara gemuruh yang datang dari dalam kabut, seolah memperingatkan setiap orang yang lewat untuk tidak masuk. Naga perak membawa Wang Lin keluar dari planet Yunxia dan menatap kabut tebal. Mata Wang Lin berbinar, lalu dia menamparkan tas pegangannya dan formasi pedang bintang 7 terbang keluar. Mereka mulai berputar dengan cepat, menciptakan kekuatan spiral yang kuat. Dikelilingi oleh kekuatan ini, Wang Lin mengambil langkah maju dan menyingkirkan kompas bintang. Dia memasuki kabut dengan formasi pedang 7 bintang menembusnya seperti tiang. Formasi pedang berputar cepat, menyingkirkan semua kabut di hadapan Wang Lin. Namun kabut ini terlalu tebal. Bahkan dengan metode ini, kabut di hadapan Wang Lin tampak tak berujung. Jika dilihat dari luar, sepertinya kabut telah menelan Wang Lin. Bahkan jika seseorang lewat, mereka tidak akan menyadari bahwa ada seseorang yang dengan cepat turun melalui kedalaman kabut. Ekspresi Wang Lin netral. Dengan pusaran yang diciptakan oleh formasi pedang, tidak ada satupun kabut yang bisa mendekatinya. Namun, pada saat ini, lingkungannya benar-benar abu-abu dan dia tidak dapat melihat apapun. Indera ilahinya juga terhalang, jadi dia hanya bisa mengandalkan instingnya dan terus terbang ke bawah. Setelah sekian lama, kabut di depannya berangsur-angsur menipis. Mata Wang Lin menyipit dan dia segera berakselerasi. Dia keluar dari kabut tebal seperti meteor, dan pemandangan yang terlihat di hadapannya menyebabkan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Langit tertutup kabut tebal, sehingga sinar matahari tidak bisa menembusnya, membuat bumi menjadi gelap gulita. Namun, hal ini tidak mempengaruhi pandangan seorang kultivator. Bumi dipenuhi retakan, membuatnya tampak seperti banyak mulut besar yang mencoba melahap segalanya. Aura kematian yang kuat memenuhi langit dan bumi. Aura kematian ini tidak datang dari satu orang atau sesuatu, tapi dari seluruh planet.
Tanah yang dipenuhi retakan ditutupi oleh tentakel yang hampir busuk yang perlahan bergoyang. Sekilas, bumi tampak seperti ditutupi rambut. Pemandangan ini tentu membuat hati orang menjadi berat dan tertekan. Gelombang raungan datang dari planet Yunxia, dan sebagian besar datang dari bawah tanah. Ini adalah planet kultivasi yang benar-benar sia-sia. Wang Lin diam-diam merenung saat dia terbang ke depan dengan indera ilahi menyebar, mencari urat logam. Saat dia terbang, dia melihat reruntuhan beberapa kota. Jelas sekali bahwa tempat ini dulunya adalah tempat yang sangat makmur, tetapi sekarang semuanya hancur. Tentakel dari tanah melilit reruntuhan kota. Mau tak mau orang merasa bulu kuduk mereka berdiri saat melihat pemandangan ini. Saat dia diam-diam terbang melintasi langit, tatapan Wang Lin memandang ke seluruh kota. Pada saat ini, semua tentakel yang semula bergoyang tiba-tiba berhenti. Kemudian mereka semua dengan cepat menyusut dan menghilang dari permukaan. Pada saat ini, suara gemuruh yang menggemparkan datang dari cakrawala yang jauh. Awan merah yang menutupi segala sesuatu menyerang Wang Lin seperti orang gila. Ada seekor binatang buas raksasa yang menunggangi awan merah. Binatang ini tampak seperti naga, tapi itu bukan naga. Tubuhnya yang panjang memiliki panjang puluhan ribu kaki dan kepalanya berbentuk segitiga. Bisa dikatakan mirip ular, namun seluruh tubuhnya ditutupi rambut. Saat binatang ini meraung dan dengan cepat menyerbu, bahkan kabut di langit terbelah seolah-olah ada sepasang tangan tak terlihat yang membuka jalan. Ketika Wang Lin melihat binatang itu dengan akal ilahi, ekspresinya berubah drastis dan dia berseru, "Ular Mongazer." Dewa kuno memiliki kesan yang sangat mendalam terhadap binatang ini. Wang Lin menghirup udara dingin. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung turun dan masuk ke bawah tanah melalui salah satu celah. Pada saat yang sama, informasi tentang ular Mongazer dari Dewa Kuno Tu Si terlintas di benaknya. Mata Wang Lin tiba-tiba mengungkapkan cahaya misterius. Ular Mongazer bukanlah sesuatu yang lahir dari alam, ia adalah parasit unik yang hidup dalam tubuh Dewa Kuno. Ketika Dewa Kuno masih hidup, mereka menyerap darah Dewa Kuno untuk bertahan hidup, tetapi mereka tidak dapat meninggalkan tubuh Dewa Kuno. Kadang-kadang mereka digunakan seperti harta magis oleh para dewa kuno. Setelah dewa kuno mati, parasitnya juga mati. Namun, ada kemungkinan langka bahwa ular Mongazer tidak mati tetapi mampu meninggalkan tubuh dewa kuno tersebut. Semakin kuat dewa kuno, semakin kuat ular Mongazer. Semua ular Mongazer di dalam dewa kuno Tu Si mati, jadi mereka tidak muncul. Namun, ular Mongazer muncul di sini. Mungkinkah tempat ini memiliki sisa-sisa dewa kuno? Namun jika memang demikian, hal ini juga tidak masuk akal. Bagaimana mungkin tidak ada seorang pun di sistem bintang All Heaven yang mengenalinya? Jika seorang kultivator yang kuat melihat makhluk ini, mereka tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Wang Lin berada di dalam celah tanah, memandangi awan merah di langit. Dewa raksasa Mongazer Serpent perlahan-lahan terbang ke kejauhan, dan dia mulai merenung dalam diam. Pada saat ini, di planet kultivasi yang tampak sangat biasa di sistem bintang aliansi, dua wanita yang mengenakan pakaian warna-warni memasuki ibu kota negara fana. Masing-masing wanita mempunyai bola cahaya terang yang melayang di atas tangan kanan mereka. Bola-bola ini mengeluarkan aura membunuh yang kuat. Saat kedua wanita itu melayang di langit, salah satu dari mereka berteriak, "Si Tunan, kemarilah." Sebuah kutukan keluar dari ibu kota, diikuti oleh seorang pria berbaju ungu yang bergegas keluar. Dia bahkan tidak melihat ke arah kedua wanita itu dan segera melarikan diri. Si Tunan, ketua sekte telah memberikan perintah. Anda dicari di planet Luan Feng dan semua planet di bawahnya. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Pria itu adalah Si Tunan. Dia saat ini dalam keadaan menyesal dan berteriak balik, katakan pada gadis bau itu bahwa jika dia terus memaksa lelaki tua ini, aku akan mengukir adegan dia menggoda ke 10.000 batu giok dan menyebarkannya ke seluruh sistem bintang aliansi. Sial, kejar aku selama hampir 1 abad. Itu sangat menjengkelkan. Hah. Kedua wanita itu segera menyatukan kedua bola cahaya di tangan mereka. Bola-bola itu langsung melebur menjadi satu dan berubah menjadi sosok wanita yang sangat menarik. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri. Sosok wanita itu mengambil satu langkah dan mengangkat tangannya yang seperti batu giok. Langit tiba-tiba menjadi gelap dan bahkan bumi mulai berguncang. Langit dan bumi dengan cepat terkompresi. Si Tunan menjerit aneh dan nyala api tampak menyala di dalam tubuhnya saat dia keluar. Meskipun dia telah menyerang, dia batuk seteguk darah dan wajahnya segera menjadi pucat. Gadis bau, tunggu saja.
Orang tua ini akan memastikan bahwa semua kultivator dan manusia di sistem bintang aliansi melihat perilaku genit Anda. Orang tua ini akan membuatmu sangat terkenal di sistem bintang aliansi. Orang tua ini akan menepati janjinya. Si Tunan batuk lagi seteguk darah dan melarikan diri seperti orang gila. Paling-paling aku hanya akan berkultivasi dengan pintu tertutup lagi, tunggu saja. Mata si Tunan memerah. Dia sudah memutuskan untuk melakukan kultivasi pintu tertutup lagi. Jika dia tidak bisa mencapai tahap Nirvana Skrier, dia tidak akan keluar. Episode 676 Pendekatan Huan Mei. Bagian selatan planet Seribu Ilusi adalah milik keluarga Huan. Ada kolam dalam yang disebut kolam bulan ilusi, dan ritual garis keturunan akan diadakan di sini. Air di kolam telah diambil oleh nenek moyang keluarga Huan, hanya menyisakan lubang yang dalam di tanah. Dia saat ini sedang melayang di atas kolam dengan ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Di bawahnya ada puluhan ribu anggota keluarga Huan. Mereka semua diam. Seluruh area dalam jarak puluhan kilometer benar-benar sepi. Masing-masing anggota keluarga Huan naik satu persatu ke tepi lubang yang dalam dan memotong salah satu lengan mereka hingga mengeluarkan darah. Begitu mereka mengeluarkan cukup darah, wajah mereka akan menjadi pucat dan mereka akan mundur dengan ekspresi muram. Saat anggota klan naik satu persatu, darah secara bertahap mulai memenuhi lubang yang dalam. Darah merah tua mengeluarkan aroma darah kental yang mengelilingi area tersebut. Darah puluhan ribu anggota klan tidak cukup untuk mengisi lubang itu dengan darah. Namun, masih banyak darah di dalamnya. Orang terakhir adalah nenek moyang keluarga Huan. Dia tidak segan-segan memotong pergelangan tangannya sendiri dan mengeluarkan banyak darah. Dia mengeluarkan darah paling banyak, dan ekspresinya perlahan berubah pucat. Akhirnya, dia menarik pergelangan tangannya, membentuk segel, dan dengan lembut berkata, "Leleh." Dengan satu kata, pusaran muncul di dalam kolam dan berputar perlahan. Darah puluhan ribu orang secara bertahap menyatu hingga tidak mungkin dipisahkan. Ritual garis keturunan menyaring darah keluarga Huan yang paling murni dari puluhan ribu anggota keluarga Huan, mengubahnya menjadi 1000 rune darah yang akan membekas pada seseorang, dan akhirnya mengekstraksi semua darah di tubuh orang tersebut. Mata leluhur keluarga Huan menunjukkan tatapan yang dalam dan dia berkata, dengan nada serius, "Huan Mei. Ayah tiri." Liu Mei keluar dari kerumunan. Gaun putihnya memberinya perasaan kesucian. Nenek moyang keluarga Huan perlahan berkata, "Masuk ke kolam darah dan berkultivasi dengan penuh perhatian." Liu Mei mengangguk dan berjalan menuju genangan darah. Saat dia memasuki kolam dalam keadaan telanjang, bau darah mengalir ke arahnya. Dia sedikit mengernyit tapi dengan tegas melangkah ke dalam kolam. Saat dia terus memasuki genangan darah, darah secara bertahap menenggelamkan lutut, pinggang, dada, dan akhirnya menenggelamkan seluruh tubuhnya. Di dalam genangan darah, orang hanya bisa melihat pusaran dan bahkan tidak ada sedikit pun tanda Liu Mei. Nenek moyang keluarga Huan menarik napas dalam-dalam dan kemudian tangannya dengan cepat membentuk segel yang berbeda. Banyak segel terbang dari tangannya ke dalam genangan darah. Aura yang kuat mulai keluar dari dirinya dan perlahan menyebar. Saat dia membuat segel semakin cepat, genangan darah tampak mendidih dan pusarannya berputar semakin cepat. Setelah sekian lama, mata leluhur keluarga Huan tiba-tiba berbinar dan dia berteriak, "Dahulu kala, leluhur keluarga Huan adalah seorang surgawi dari alam surgawi guntur. Meskipun alam surgawi telah dihancurkan, garis keturunannya masih tetap ada. Ritual garis keturunan hari ini akan memurnikan darah Huan sehingga satu orang lagi dapat ditambahkan ke kejayaan keluarga Huan saya di masa depan." Mantra rumit keluar dari leluhur keluarga Huan. Mantra itu segera berubah menjadi bekas saat keluar dari mulutnya, lalu memasuki genangan darah. Garis keturunan, muncul. Teriak leluhur keluarga Huan, dan seluruh genangan darah tiba-tiba berhenti. Lalu terdengar suara gemuruh yang keras dan genangan darah menjadi pilar darah. Dalam sekejap, pilar darah itu runtuh, berubah menjadi tanda darah yang melayang di langit. Di dalam lubang itu duduk Liu Mei. Dia sedang duduk dalam posisi lotus dengan mata tertutup. Nenek moyang keluarga Huan menarik napas dalam-dalam, lalu tangan kanannya membentuk segel dan dia menunjuk ke arah Liu Mei. Dalam sekejap, luka terbuka di dahi Liu Mei, dan darah terus mengalir keluar. Saat darah terus mengalir, ekspresi Liu Mei menjadi pucat. Tepat pada saat ini, salah satu tanda darah di langit tiba-tiba mendarat dan membekas di tubuh Liu Mei. Setelah itu, sejumlah besar tanda darah turun dan membekas di tubuhnya. Saat tanda darah terus turun, hampir setiap inci tubuh Liu Mei dipenuhi dengan tanda darah. Mata leluhur keluarga Huan menyipit lalu dia melangkah maju.
Dia tiba di hadapan Liu Mei dan mengangkat tangan kanannya. Cahaya misterius muncul di tangannya. Cahaya ini berubah puluhan ribu kali. Siapapun yang melihatnya akan langsung melihat segala kemungkinan dalam hidupnya, mulai dari lahir hingga mati. Semua penyakit, cinta, dan kebencian dalam hidup seseorang semuanya ada dalam ilusi ini. Ini adalah Dao leluhur keluarga Huan, Dao 10.000 ilusi tanpa identitas. Dia menekankan telapak tangannya ke dahi Liu Mei. Dao kuat nenek moyang keluarga Huan langsung memasuki jiwa asal Liu Mei. Pada saat yang sama, energi spiritual surgawi miliknya mengalir ke Liu Mei tanpa syarat apapun untuk membantunya meningkatkan tingkat kultivasinya. Jumlah energi spiritual surgawi yang dibutuhkan untuk mencapai puncak tahap ascendan sangatlah besar, sehingga tidak ada kultivator tahap pertama yang dapat melakukan hal ini. Bahkan para kultivator pada tahap yin dan yang pun tidak dapat melakukan ini. Hanya mereka yang benar-benar memasuki langkah kedua yang akan memiliki kekuatan yang menantang surga seperti ini. Nenek moyang keluarga Huan adalah seorang kultivator kuat pada langkah kedua. Tingkat kultivasinya adalah Nirvana Skrier tahap awal. Energi spiritual surgawi dalam jumlah besar dan Dao dalam jumlah tak terbatas menyatu dan dipindahkan ke tubuh Liu Mei oleh leluhur keluarga Huan. Nenek moyang keluarga Huan jelas sangat peduli dengan murid ini dan niatnya agar dia mengambil alih keluarga Huan. Jika tidak, dia tidak akan rela merusak kultivasinya sendiri untuk membantu Liu Mei meningkatkan level kultivasinya. Tubuh Liu Mei bergetar, lalu semua darah mengalir di sekitarnya tiba-tiba memasuki tubuhnya dan berubah menjadi darah keluarga Huan. Itu mengalir ke dalam tubuhnya dan memaksa keluar seluruh darahnya sendiri. Pada saat yang sama, jiwa asalnya mulai bersinar terang dan dengan cepat bertambah kuat. Ascendan tahap awal, ascendan tahap pertengahan, ascendan tahap akhir, puncak ascendan tahap akhir. Tatapan cemburu datang dari puluhan ribu anggota keluarga Huan di dekatnya. Kecemburuan mereka beralasan, ascendan adalah alam yang kuat. Berapa banyak kultivator yang terjebak di tahap ascendan? Berapa banyak kultivator yang harus menghabiskan ribuan tahun untuk mencapai puncak ascendan tahap akhir sendirian? Liu Mei ini hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah dupa untuk mencapai tujuan hidup banyak orang. Lengan leluhur keluarga Huan menyusut dan dia langsung menjadi jauh lebih tua. Dia mundur beberapa langkah, dan bahkan warna matanya meredup. Dia memandang Liu Mei dan dengan lembut berkata, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah anggota keluarga Huan. Darah keluarga Huan mengalir ke seluruh tubuh Anda. Ayahmu harus melakukan kultivasi pintu tertutup sekarang. Selama waktu ini, Anda harus berusaha untuk mencapai tahap yin dan yang sesegera mungkin. Liu Mei berbalik dan diam-diam menatap leluhur keluarga Huan. Dia tidak berkata apa-apa dan hanya mengangguk. 10.000 ilusi iblis surgawi Dao. Orang tua ini benar-benar ingin tahu perubahan seperti apa yang akan terjadi pada 10.000 ilusi iblis surgawi Dao pada langkah kedua. Orang tua itu tertawa dan sepertinya tidak peduli sedikit pun dengan ketidakpedulian Liu Mei. Dia melambaikan lengan bajunya dan menghilang. Suara lelaki tua itu bergema, pergi ke planet Ranyun. Huan Mei, ini pertarungan pertamamu sebagai anggota keluarga Huan. Ciptakan nama untuk dirimu sendiri. Liu Mei mengangkat kepalanya. Dia bahkan tidak melihat puluhan ribu anggota klan. Sebaliknya, dia melayang ke udara seperti makhluk surgawi. Targetnya adalah planet Ranyun. Dia bahkan tidak membawa pelayan dan pergi sendirian. Di dalam celah di tanah, Wang Lin menarik pandangannya dari ular Mongazer. Masih ada keterkejutan di matanya. Ular Mongazer ini panjangnya puluhan ribu kaki, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari para kultivator Nirvana Skrier. Jika tidak ada dewa kuno, maka kemampuan menyerangnya tidak kuat. Selama saya tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi, ia harus mempertahankan bentuk pertamanya. Wang Lin merenung sebentar. Menurut ingatan dewa kuno, parasit yang hidup di dalam dewa kuno ini memiliki 3 bentuk. Bentuk pertama seperti yang baru saja lewat. Itu tidak memiliki kemampuan menyerang. Sedangkan untuk bentuk kedua, seluruh bulu di tubuhnya akan mengecil dan berubah menjadi berbagai macam bentuk di dalam tubuh dewa kuno. Bentuk kedua ini biasanya berarti sedang tidur. Keadaan ketiga dan terakhir ditunjukkan ketika menyerang. Rambut mereka akan memanjang dan bisa mencapai panjang yang sama dengan tubuhnya. Jika seseorang bertemu dengan ular Mongazer dalam keadaan seperti itu, mereka harus segera lari, atau mereka berisiko diserang. Saat Wang Lin merenung, dia masuk lebih dalam ke celah itu. Dia menyebarkan inderanya, mencari urat elemen logam. Agak aneh jika ular Mongazer muncul di sini.
Ini bukanlah binatang buas yang bisa saya provokasi, jadi lebih baik abaikan saja dan fokuslah untuk menemukan urat logamnya. Kecepatan Wang Lin sangat cepat, dan dia terus bergerak jauh di bawah tanah. Segera, dia menemui jalan buntu, tapi dia tidak berhenti. Dia menyerbu ke dinding. Tubuhnya memasuki dinding dan dia terus turun menggunakan teknik pelarian bumi. Saat dia bergerak, Wang Lin sedikit mengernyit. Ada cairan lengket yang terus keluar dari kotoran di sekitarnya. Jika bukan karena dia memiliki energi spiritual celestial di sekelilingnya, dia pasti sudah tertutupi oleh cairan itu. Tempat ini sangat aneh. Mata Wang Lin berbinar dan indera ilahi menyebar semakin jauh. Dia terkadang merasakan fluktuasi yang kuat, dan setiap kali dia merasakannya, dia akan mengatasinya. Indera ilahinya terus menyebar hingga hampir sepenuhnya menyapu planet ini. Mata Wang Lin tiba-tiba menyipit. Di bagian terdalam planet ini ia melihat lapisan logam yang membentang sejauh beberapa kilometer. Pembuluh darah ini berada jauh di dalam planet, dengan ujungnya sedikit keluar dari tanah di sisi lain planet. Beginilah cara anggota keluarga Huan menemukan lapisan logam ini. Wang Lin mengerutkan kening semakin keras. Dia tidak segera bergerak tapi mulai merenung. Jika urat logam ini disembunyikan dengan sangat baik, maka itu masuk akal. Namun, nada ini tidak tersembunyi sama sekali. Setiap kultivator ascendan yang lewat di sini harus segera menemukannya. Ada yang aneh dengan ini. Wang Lin dengan hati-hati memeriksa pembuluh darahnya, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Setelah merenung sejenak, Wang Lin mengungkapkan tatapan tegas. Dia melambaikan tangan kanannya dan mengoyak tanah di depannya. Kemudian dia menyerbu langsung ke bagian terdalam dari lapisan logam tersebut. Tidak butuh waktu lama sebelum dia sampai di Vena. Apa yang muncul di hadapannya adalah urat besar dengan bintik cahaya keemasan. Pembuluh darah besar itu seperti seekor naga yang melingkari planet Yunxia. Setelah merenung sedikit, Wang Lin perlahan bergerak maju. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Setelah melihat ular mongazar, awan melayang di atas hatinya. Episode 677 Sinyal Asap. Mengapa ular mongazar muncul di sini? Mengapa tidak ada seorang pun yang mengambil urat logam itu setelah sekian lama padahal itu berada di tempat terbuka? Satu demi satu, teka-teki ini memasuki pikiran Wang Lin. Dia menatap pembuluh darahnya dan tidak membuat keputusan terburu-buru. Kehati-hatian selama bertahun-tahun membuatnya mengembangkan kebiasaan mempertanyakan segalanya. Terlalu banyak misteri di sini. Jika dia ceroboh, dia mungkin menghadapi krisis yang tidak terbayangkan. Sambil menekan keinginan hatinya untuk segera mengambil urat logam, Wang Lin dengan hati-hati berjalan mengitari Vena tersebut. Kebingungan dalam pikiran Wang Lin berangsur-angsur semakin kuat. Menurutnya, urat logam ini agak terlalu rapi. Venanya memiliki ketebalan yang hampir sama dari awal hingga akhir. Jika itu adalah vena yang terbentuk secara alami, mustahil akan menjadi seperti ini. Pembuluh darah ini lebih mirip bagian tulang yang panjang. Memikirkan hal ini, tubuh Wang Lin tiba-tiba berhenti dan matanya menunjukkan warna yang aneh. Saat dia menatap pembuluh darah itu, hatinya kacau. Tulang. Mungkinkah itu benar-benar tulang yang ditinggalkan oleh kekuatan yang tidak diketahui dan ini adalah sisa-sisanya? Wang Lin tersentak. Dia tidak bisa membayangkan binatang seperti apa yang memiliki urat logam sebagai tulangnya. Dia merenung sedikit sebelum melanjutkan mengikuti urat logam. Pada saat ini, tanah tiba-tiba berguncang dan Wang Lin segera merasakan gelombang fluktuasi datang dari segala arah. Semua fluktuasi ini sedang meningkat. Wang Lin memadatkan semua energi spiritual celestialnya, dan matanya dipenuhi ketakutan. Indera ilahinya masih tersebar, dan dia dengan jelas melihat tentakel yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pembuluh darah dan meluas ke bumi. Akhirnya, mereka keluar dari retakan di permukaan dan mulai bergoyang maju mundur. Wang Lin terkejut sesaat, tapi dia segera menundukkan kepalanya untuk melihat urat logamnya. Keanehan di matanya menjadi semakin kuat. Adegan ini agak familiar. Menatap urat logam tersebut, mata Wang Lin tiba-tiba berbinar dan dia bergumam, tempat ini ditutupi tentakel, yang membuat seluruh planet tampak seperti ada rambut yang tumbuh di sana. Bentuk kedua dari ular mongazar adalah ketika semua bulu di tubuhnya dicabut, sehingga ia dalam kondisi tertidur. Mungkinkah itu? Di tempat saya berada, planet Yunxia. Apakah ular mongazar yang sangat besar? Wang Lin tersentak dan menatap urat logam tidak jauh dari sana. Ini bukan urat logam, ini benar-benar tulang. Namun, itu bukanlah tulang binatang apapun melainkan tulang ular mongazar. Hati Wang Lin menjadi dingin. Jika saya baru saja mengambil urat logamnya, saya khawatir saya akan segera membangunkan ular mongazar ini.
Akibatnya, saya akan mati. Kecil kemungkinannya bagi ular mongazer ini untuk terbangun sepenuhnya, tapi ia hanya perlu terjaga sejenak untuk membunuh siapapun yang mencoba mengambil tulang itu. Wang Lin akhirnya mengerti mengapa tidak ada kultivator kuat yang datang untuk mencoba mengambil tulang ini. Bukannya mereka tidak mau, tapi mereka tidak berani. Saya yakin orang lain pernah datang ke sini sebelumnya, tapi mereka semua meninggal. Bisa dibilang, orang dari keluarga Hua sangat pintar. Dia hanya mengambil sedikit dari permukaan dan segera pergi. Jika dia meminumnya lebih banyak, dia akan cukup menstimulasi ular mongazer untuk membangunkannya. Mungkin juga ada keberuntungan yang terlibat. Jika itu orang lain, bahkan sedikit pun bisa menyebabkan ular mongazer terbangun. Ratusan pikiran terlintas di benak Wang Lin. Dia tahu bahwa dia harus segera meninggalkan tempat ini dan tidak lagi memikirkannya. Namun, dia melihat ke arah urat logam dan merasa sangat tidak ingin pergi begitu saja. Yang kuinginkan adalah seluruh tulang ini, tapi ular mongazer akan terbangun sepenuhnya jika aku mencoba mengambilnya. Jika aku melakukan itu, tubuhnya akan berubah menjadi bentuk serangan dan aku pasti akan mati. Namun, aku tidak mau menyerah begitu saja. Wang Lin menghela nafas dan matanya berbinar. Dia mengingat segala sesuatu tentang ular mongazer dari ingatan dewa kuno. Tidak ada eksistensi lain yang mengetahui parasit ini sebaik para dewa kuno. Itulah kelebihanku. Ular mongazer ini hidup dari darah para dewa kuno. Tentakel adalah organ mereka yang paling sensitif. Metode apa yang bisa saya gunakan untuk mengambil tulang tetapi tidak membangunkannya? Mata Wang Lin dipenuhi dengan cahaya misterius saat dia bergumam pada dirinya sendiri, dulu ketika aku melahap semua buah kenaikan surgawi itu, aku dipenuhi dengan rasa kegilaan. Pada saat itu, meskipun seseorang mengambil tulangku, aku khawatir aku tidak akan merasakannya. Jika aku bisa membuat ular mongazer ini ke dalam ilusi saat dia masih tertidur, mungkin aku bisa mengambil tulangnya. Wang Lin merenung sejenak sambil melihat urat logam itu dengan enggan dan mengeluarkan tanda. Dengan satu langkah, dia sudah berada di atas permukaan tanah, lalu dia berteleportasi di udara dan muncul kembali di luar planet Yunxia. Kompas bintang muncul dan dengan cepat membawanya menjauh dari planet Yunxia. Dari jauh, Wang Lin melihat kembali planet Yunxia sambil mengendarai kompas bintang. Matanya menunjukkan tatapan tegas. Aku harus mendapatkan tulang mongazer serpent itu. Saya bisa memurnikan obat untuk mematikan ular mongazer. Namun, saya akan membutuhkannya dalam jumlah banyak untuk membuat ular mongazer besar ini memasuki kondisi ilusi. Jika itu orang lain, bahkan jika mereka memikirkan metodenya dan memperoleh obat dalam jumlah besar, mereka tidak akan mampu membuat ular mongazer menyerapnya. Ular mongazer milik dewa kuno tidak akan menyerap apapun selain darah dewa kuno kecuali seseorang menggunakan taktik dewa kuno untuk memerintahkannya. Hanya Wang Lin yang memiliki taktik dewa kuno. Saat naga perak terbang melintasi bintang, Wang Lin duduk telentang dengan ekspresi muram. Perjalanan yang memakan waktu beberapa bulan ini hanya membuang-buang waktu saja. Dia pikir dia akan mampu menyelesaikan mutiara penentang surga, tetapi ternyata seperti ini. Lupakan. Saya sudah menunggu lebih dari 800 tahun, jadi saya tidak keberatan menunggu lebih lama lagi. Selama saya mendapatkan cukup buah Celestial Ascension untuk disuling, saya bisa kembali. Namun, aku tidak menyangka akan menemukan ular mongazer yang besar. Berapa banyak bintang yang bisa dibawa oleh dewa kuno itu untuk membawa ular mongazer sebesar itu? Dan benda ini jelas telah tertidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, karena bahkan terdapat reruntuhan kota-kota di permukaannya. Ekspresi Wang Lin mengendur dan dia mulai merenung. Ular mongazer ini berbentuk sebuah planet, jadi setelah ia terbangun, aku bertanya-tanya kekuatan seperti apa yang dimilikinya. Aku khawatir bahkan Ling Tianhou, Sang Maha Melihat, dan mereka akan segera lari ketakutan. Sayangnya, ia tidak mau mendengarkan siapapun kecuali tuannya. Biarpun tubuh asliku ada di sini, itu tidak ada gunanya. Kalau tidak, jika aku bisa mengendalikannya dan membawanya kembali ke sistem bintang aliansi, bukankah ini akan menjadi peristiwa yang menggembirakan? Wang Lin tersenyum pahit saat dia mengarahkan kompas bintang langsung menuju planet Ranyun. Saat cahaya perak menyala, dia perlahan-lahan semakin menjauh dari planet Yunxia. Di planet Ranyun, leluhur keluarga Ran, Sanren yang riang, dan Sun Si memandang ke langit. Ekspresi mereka sangat suram. Formasi penyegelan planet. Wajah Sun Si dipenuhi dengan kepahitan. Carefree Sanren berkata, keluarga Huan tidak akan pernah melakukan hal seperti ini.
Jika mereka punya waktu untuk menyiapkan formasi penyegelan planet, mereka pasti sudah turun ke planet Ranyun. Nenek moyang keluarga Ran merenung dalam waktu lama dan berkata, saya khawatir masalah ini dipersiapkan untuk putri angkat baru leluhur keluarga Huan, Huan Mei, untuk menunjukkan kekuatannya. Keluarga Huan ingin memusnahkan ketiga keluarga kami dan menggunakan formasi untuk mencegah kami melarikan diri. Mata Sun Si menjadi dingin. Nenek moyang keluarga Ran berkata, mereka tidak akan mampu melenyapkan keluarga kami. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kami bertiga diam-diam mengirim anggota keluarga berbakat keluar planet ini. Selama mereka masih ada, semangat keluarga kami akan terus berlanjut. Sayangnya, akar kita semua ada di planet Ranyun, jadi bagaimana kita bisa memindahkan seluruh keluarga kita dalam waktu singkat? Jika kita bergerak terlalu cepat, masalah ini akan meledak lebih awal. San Ren yang riang tersenyum pahit. Sun Si ragu-ragu dan berkata, mungkin rekan kultivator Sumu akan berhasil kembali. Nenek moyang keluarga Ran mengertakkan gigi dan berkata, jika dia tidak kembali setelah kita bertiga ditangkap oleh keluarga Huan, aku akan menyeretnya ke dalam masalah ini. Bagaimana saya bisa membiarkan dia mengambil semua batu giok surgawi itu secara gratis? Dia berjanji untuk melindungi kami tetapi pergi pada saat krisis. Tercela. San Ren yang riang merenung dalam diam. Sun Si menghela nafas dan berkata, lupakan. Bahkan jika dia kembali, apa yang bisa dia lakukan? Nenek moyang keluarga Huan sudah mencapai langkah kedua, jadi siapa yang bisa menghentikannya? Rumor mengatakan bahwa keluarga Huan memiliki dua leluhur pada langkah kedua. Salah satu dari mereka tewas dalam pertarungan memperebutkan alam surgawi guntur, jadi hanya satu yang tersisa. Meskipun dia tidak sekuat sebelumnya, selama dia datang, semuanya akan sia-sia. Mereka bertiga merenung dalam diam. Mereka diliputi penyesalan atas masalah yang terjadi 4 tahun lalu. Ini adalah karma. Tepat pada saat ini, ekspresi leluhur keluarga Ran tiba-tiba berubah dan dia berseru, mereka datang. Sun Si dan Carefree San Ren mengangkat kepala. Mereka merasakan bahaya datang dari langit, dan ekspresi mereka menjadi semakin suram. Gelombang fluktuasi datang dari langit saat tekanan yang hampir tak ada habisnya turun dari atas. Di luar planet Ranyun, Liu Mei melangkah menuju planet itu sambil mengenakan pakaian putih. Dia menyebarkan inderanya setelah melewati formasi penyegelan planet dan mengunci leluhur dan teman keluarga Ran. Ekspresinya setenang air saat dia perlahan mendekat. Saudara Sun, Saudara Zhao, kami bertiga menghabiskan sebagian besar hidup kami untuk berjuang. Sekarang kita sudah menyelesaikan semua masalah di masa depan, mengapa tidak membiarkan kita bertiga berusaha sekuat tenaga? Bahkan jika kita mati, kita akan mati tanpa penyesalan. Meski suaranya rendah, namun mengandung niat bertarung. Saat dia melihat ke langit, matanya mengandung nyala api. Saudara Ran itu heroik. Karena kamu membakar jiwamu, biarkan aku menemanimu. San Ren yang riang tertawa dan nyala api juga muncul di matanya. Mata Sun Si menunjukkan tatapan tegas dan dia tersenyum. Lupakan. Berkultivasi sepanjang hidupku berarti aku berani masuk surga dan memarahi para jenderal langit. Bagaimana saya bisa mundur sekarang? Niat bertarung yang mengerikan meledak dari mereka bertiga seperti api raksasa yang tiba-tiba menyala di planet Ranyun. Nyala api biasa dapat menimbulkan sinyal asap. 1. Roh untuk ini pada dasarnya berarti sinyal asap yang memperingatkan musuh akan datang. Saya kira maksud penggunaannya adalah untuk menunjukkan niat berperang yang tercipta ketika pasukan melihat sinyal yang memberi tahu mereka bahwa musuh akan datang. Meskipun para kultivator yang membakar jiwa mereka tidak dapat membuat sinyal asap, mereka dapat menciptakan niat bertempur 10 kali, 100 kali, 1000 kali lebih kuat dari sinyal asap. Niat bertarung yang kuat ini mencapai puncaknya ketika sosok cantik Liu Mei muncul. Tubuh Liu Mei turun dari langit saat dia melihat mereka bertiga dan bergumam, membakar jiwa asal mereka. Suaranya sangat indah, seperti angin musim semi yang menyapu bumi. Ada juga kekuatan misterius dalam suaranya. San Ren yang riang menatap Liu Mei di langit. Nyala api di matanya berangsur-angsur meredup dan digantikan dengan sedikit fanatisme. Episode 678 datang. Melihat Liu Mei, yang turun dari langit seperti dewa, tidak hanya San Ren yang riang, Sun Si juga kehilangan niat bertarungnya dan mulai berjuang. Hanya leluhur keluarga Ran, yang kultivasinya telah mencapai tahap pertengahan ascendan, yang hampir tidak mampu menjaga pikirannya tetap jernih, tetapi dia tidak dapat melakukannya dalam waktu lama. Dalam benaknya, suara wanita di langit itu seperti nyanyian surga. Kata-kata itu sepertinya memasuki pikirannya,
dan bahkan menciptakan jejak perasaan fana. 10.000 ilusi domain kejam. Ekspresi leluhur keluarga Ran berubah drastis dan nyala api mulai berkobar di dalam dirinya. Nyala api ini berasal dari perpaduan jiwa asal dan energi asal. Hal ini menyebabkan kultivasinya meningkat pesat. Dia kemudian meraung. Raungan ini seperti guntur yang bergemuruh di langit dan menggerakkan langit dan bumi. Mata Sun Si kembali jernih dan dia merasakan ketakutan di hatinya. Tepat pada saat itu, dia merasa seperti sedang menghadapi orang yang dicintainya, dan dia tidak tega menyerang sama sekali. Ekspresi Liu Mei netral saat dia mendekat dan dengan lembut berkata, "Kalian bertiga bukan tandinganku. Jika kamu kembali bersamaku ke keluarga Huan, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk hidup." Tubuh leluhur keluarga Ran kini tertutup api, dan dia mengambil satu langkah ke depan. Tangannya membentuk segel dan kemudian dia menekan tangannya ke bawah. Guntur telapak tangan keluarga Ran segera muncul dan semburan petir keluar dari tangannya langsung ke arah Liu Mei. Liu Mei memperlihatkan ekspresi ketidakberdayaan dan dengan lembut memainkan rambutnya. Tangan gioknya bergerak maju, dan ada kilatan kekejaman di matanya. Ujung jarinya menyentuh Guntur, menyebabkannya bergetar dan tiba-tiba menghilang. Liu Mei dengan lembut berkata, "Karena kamu akan membakar jiwamu, maka bakarlah sedikit lebih menyeluruh." Setelah dia mengatakan itu, fanatisme di mata Carefree Sunren di belakang leluhur keluarga Ran menjadi semakin kuat. Bahkan ada rasa obsesi dalam diri mereka. Dia sudah berada dalam kondisi yang sangat kacau. Di matanya, langit dan bumi sudah tidak ada lagi. Satu-satunya yang tersisa hanyalah sosok wanita di hadapannya. Tanpa ragu-ragu, dia mengambil langkah maju dan memblokir leluhur keluarga Ran. Jiwa asal di tubuhnya tiba-tiba menyala. Pembakaran semacam ini bukan hanya jiwa asalnya tetapi juga tubuh fisiknya. Ada juga kamu. Pandangan Liu Mei tertuju pada Sun Si. Sun Si baru saja menekan hatinya, tetapi setelah mendengar kata-kata Liu Mei, hatinya benar-benar runtuh. Tubuhnya gemetar dan fanatisme muncul di matanya seperti Carefree Sunren. Dia membakar jiwa dan tubuh aslinya tanpa ragu-ragu dengan imbalan momen kekuatan puncak. Jarinya membentuk pedang dan dia mengarahkannya ke leluhur keluarga Ran tanpa ragu-ragu. Nenek moyang keluarga Ran memperlihatkan senyuman menyedihkan dan berkata, "Zhao Chuanwen, Sun Si, saya merasa sedih untuk kalian berdua." Namun, Carefree Sunren dan Sun Si sepertinya tidak mendengarnya sama sekali dan melepaskan mantra mereka tanpa ragu-ragu. Kemudian mereka memulai pertempuran sampai mati dengan leluhur keluarga Ran. Semburan gemuruh yang menggelegar dan kilatan mantra menyebabkan bumi berguncang dan langit menjadi gelap. Tubuh Sunren dan Sun Si yang riang dengan cepat menghilang. Namun, setiap bagian tubuh mereka yang hilang membuat kultivasi mereka semakin kuat. Mereka bertarung seperti orang gila melawan leluhur keluarga Ran. Liu Mei mengungkapkan senyuman tipis. Dia sebenarnya tidak perlu membawa siapapun karena selama dia ada di sini, akan ada banyak sekali kultivator yang bersedia memperjuangkannya. Ini adalah Dao Iblis Surgawi 10.000 ilusi. Segala sesuatu di dunia dapat digunakan olehnya. Nenek moyang keluarga Huan bersedia membayar harga dan melakukan ritual garis keturunan untuk Liu Mei karena hal ini. Dia ingin melihat kekuatan seperti apa yang dimilikinya setelah mencapai langkah kedua. Seluruh planet berada dalam kondisi seperti gempa bumi. Gemuruh keras akan terus datang dari tanah. Hati leluhur keluarga Ran dipenuhi dengan keputusasaan, dan dia juga mulai membakar tubuhnya. Dia melakukan yang terbaik untuk menukarnya dengan kekuatan sebanyak-banyaknya. Saat jiwa dan tubuh aslinya terbakar, tingkat kultivasinya meningkat pesat. Dia berhasil mencapai kekuatan seorang kultivator ascendan yang mendiang tanpa domain. Level kultivasinya dinaikkan terlalu cepat, sehingga wilayah kekuasaannya tidak dapat mengimbanginya, menjadikannya hanya seorang kultivator ascendan tahap akhir semu. Meski begitu, dia sangat kuat. Saat dia mengaum, tubuhnya dengan cepat menghilang dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Dia tiba-tiba menutup tangannya dan kemudian cahaya menyilaukan mengelilinginya. Dia tidak menggunakan mantra, itu adalah metode paling langsung untuk menggunakan energi asal di dalam tubuhnya. Energi asal berubah menjadi cahaya keemasan ini. Saat dia tiba-tiba membuka tangannya, cahaya keemasan melesat seperti pedang tajam ke segala arah. Pada saat ini, tubuh Sun Si dan Carefree Sunren akan menghilang. Tubuh mereka hanya tersisa separuh, dan sisanya menghilang ke dalam kehampaan. Fanatisme di mata mereka menjadi semakin kuat, dan tanpa ragu-ragu, keduanya memutuskan untuk menghancurkan diri sendiri. Ledakan, ledakan. Penghancuran diri para kultivator ascendan yang membakar jiwa dan tubuh asal mereka menyebabkan bencana besar bagi planet Ranyun.
Langit seakan runtuh dan bumi meledak. Lautan di planet Ranyun naik ratusan kaki dan menghantam bumi seolah-olah planet itu sedang marah. Pembuluh darah roh di planet Ranyun seperti bubuk mesiu dan semuanya mulai meledak dengan bimbingan penghancuran diri. Jiwa dan tubuh asal Sun Si dan Carefree Sunren menghilang. Bahkan pada saat kematian mereka masih belum sadar. Nenek moyang keluarga Ran adalah pusatnya. Meskipun dia mampu melawannya dengan kultivasinya yang kuat, dia tetap saja berlumuran darah. Mata merahnya menatap Liu Mei yang masih tenang di hadapannya dan dia membentak, pelacur yang menjijikkan. Pertarungan ini terjadi antara Anda dan saya. Kenapa kamu menyebarkannya ke manusia dan planet ini? Liu Mei tersenyum tipis dan dengan lembut berkata, saya belum menyerang sama sekali. Kalian bertiga bertarung di antara Anda sendiri. Apa hubungannya denganku? Nenek moyang keluarga Ran mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Tawa ini dipenuhi dengan keputusasaan dan kesedihan. Saat dia tertawa, air mata mengalir dari sudut matanya dan dia melihat ke bawah ke bumi. Planet yang awalnya indah telah hancur. Dia tahu bahwa jika dia menghancurkan dirinya sendiri untuk melukainya, planet Ranyun akan menjadi planet kultivasi yang sia-sia. Ini rumahku. Wajahnya dipenuhi kepahitan saat dia melihat ke arah Liu Mei dan berkata, kata demi kata, aku, Ran Suefeng, akan menggunakan kultivasiku saat ini untuk mengutukmu agar mati tanpa pemakaman. Selain itu, orang yang membunuh Huan Dong bukanlah kami bertiga. Ada orang lain bernama Sumu. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan memukul keningnya. Terdengar suara retakan saat jiwa asalnya yang terbakar segera roboh dan menyebar ke tubuhnya. Seluruh tubuhnya perlahan menghilang di hadapan tatapan tenang Liu Mei. Akhirnya, ia berubah menjadi debu dan mendarat di tanah. Saya lahir di Ranyun dan akan mati di Ranyun. Yang bisa saya, Ran Suefeng, lakukan hanyalah yang terbaik untuk melindungi planet Ranyun. Adapun kamu, Sumu, kamu pria tercela, aku mengutukmu untuk mati bersama Huan Mei. Mata Liu Mei menunjukkan sedikit ketidakpedulian seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat memengaruhi pikirannya. Dia melihat ke bumi di bawahnya, dan dengan satu langkah dia menuju ke bawah menuju tanah. Keluarga Ran, keluarga Zhao, dan keluarga Sun perlu dimusnahkan. Ini adalah permintaan guru, dan itu tidak ada hubungannya dengan saya. Ada juga Sumu. Orang itu agak aneh. Liu Mei berpikir dalam hati, lalu tiba-tiba dia mengerutkan kening. Indera ilahinya menyebar dan berhenti di bagian paling selatan dari planet ini. Ada tiruan. Kultivator matahari itu menarik. Ini berarti nenek moyang keluarga Ran dan kultivator Zhao juga memiliki klon. Liu Mei terkekeh. Klon ini disembunyikan dengan sangat baik. Jika bukan karena klon telah melepaskan fluktuasi ketika tubuh utama mati, Liu Mei tidak akan menemukannya. Lagi pula, tanpa mencarinya secara khusus, dia akan mengabaikannya sepenuhnya setelah satu kali sapuan akal ilahi. Di kota di bagian selatan planet Ranyun, seorang pemuda duduk di dalam sebuah rumah. Pemuda ini tampak persis seperti Sun Si, dan wajahnya dipenuhi ekspresi pahit. Sejak 4 tahun lalu, setelah menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar dalam membunuh anggota keluarga Huan, mereka bertiga memusatkan seluruh upaya mereka untuk menyempurnakan klon. Tidak ada metode khusus yang digunakan, dan klonnya sangat lemah sehingga mereka tidak bisa bertarung sama sekali. Namun, itu tetap merupakan metode untuk menjaga diri mereka tetap hidup. Nenek moyang keluarga Ran diam-diam telah menyempurnakan klon selama ratusan tahun, dan telah mencapai tingkat meninggalkan planet ini. Ia telah meninggalkan planet ini bersama anggota klan lainnya secara rahasia 2 tahun lalu. Sedangkan untuk Carefree Ran, metodenya agak kurang, jadi dia tidak bisa membagi jiwa aslinya, artinya dia tidak bisa memperbaiki klon. Namun, dia punya cara lain. Mengenai apa tepatnya, tidak ada orang lain yang tahu. Meskipun Sun Si ini mampu menyempurnakan klon, kultivasinya hanya pada tahap formasi inti, jadi ia tidak bisa meninggalkan planet ini. Sebelumnya, ketika dia mencari Wang Lin, dia akan meminta bantuan mengenai masalah ini. Namun, sebelum dia sempat bertanya, dia ditolak oleh Wang Lin. Selain itu, masalah ini sangat penting, jadi setelah ragu-ragu, dia tidak melanjutkan bertanya. Kalau tidak, jika Sumu mengetahui bahwa mereka bertiga memiliki cara mereka sendiri untuk tetap hidup dan hanya menyeretnya ke dalam masalah ini untuk menjadi kambing hitam, dia takut tidak peduli berapa banyak batu giok surgawi yang mereka tawarkan, Sumu tidak akan melakukannya. Belum setuju. Faktanya, Sumu mungkin menyerang mereka dengan marah. Liu Mei berteleportasi dan tiba di bagian selatan planet Ranyun.
Saat dia hendak melangkah ke kota, dia tiba-tiba menyentakkan kepalanya ke arah langit. Matanya dipenuhi cahaya misterius yang belum pernah dilihat sebelumnya. Aura ini. Cahaya perak melintasi bintang-bintang dan tiba di luar planet Ranyun. Wang Lin sedang duduk di kompas bintang. Dia mengumpulkan ketiga batu giok surgawi, jadi dia setidaknya harus melakukan apa yang dia janjikan. Kalau tidak, tidak ada alasan baginya untuk kembali. Ekspresinya awalnya netral, tetapi ketika dia melihat formasi penyegelan yang kuat di sekitar planet Ranyun, matanya menyipit. Dia berdiri dari kompas bintang dan menatap batasan itu dengan mata bersinar. Saat saya pergi, batasan ini tidak ada. Wang Lin memiliki pemahaman yang sangat baik tentang pembatasan. Meskipun dia tidak bisa melanggar batasan ini dalam waktu singkat, dia bisa masuk tanpa merusaknya. Dia merenung sedikit sebelum kompas bintang di bawahnya menerobos batasan dan terbang langsung ke planet Ranyun. Di planet Ranyun, saat Liu Mei mengangkat kepalanya, cahaya misterius di matanya menjadi lebih kuat. Episode 679 10.000 ilusi Dao Iblis Surgawi. Wang Lin menyingkirkan kompas bintang dan melangkah ke planet Ranyun. Saat dia memasuki atmosfer, kilatan rasa dingin muncul di matanya. Ketika dia berada di luar, dia menyadari bahwa planet ini telah hancur. Gelombang energi spiritual surgawi bergema di area tersebut. Jelas sekali bahwa pertempuran besar baru saja terjadi di sini. Dia menarik napas dalam-dalam. Perasaan keilahiannya telah melihat sosok Liu Mei di bagian selatan planet Ranyun. Penampilan Liu Mei agak berubah. Bisa dibilang dia terlihat lebih memukau dari sebelumnya. Sedikit mengernyit, Wang Lin maju selangkah dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di bagian selatan planet ini, hanya 1000 kaki dari Liu Mei. Liu Mei menatap sosok yang muncul 1000 kaki darinya, dan cahaya misterius di matanya menjadi lebih kuat. Dia telah memperhatikannya ketika dia mendekati planet ini. Dia merasa bahwa pria itu agak familiar, tetapi penampilannya benar-benar asing baginya. Dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia diam-diam menatap Wang Lin. Wang Lin memandang Liu Mei dan dengan tenang berkata, "Kamu telah membunuh mereka. Kamu boleh pergi." Dia datang ke sini bertanya-tanya mengapa Liu Mei berada di bagian selatan planet ini. Ketika dia menyebarkan inderanya, dia segera melihat tiruan Sun Si. Setelah merenung sebentar, dia bisa memahami apa yang terjadi. Karena mereka bertiga telah berbohong kepadanya tentang klon, maka dia tidak perlu lagi membela mereka. Selama dia mencoba yang terbaik, itu sudah cukup. Selain itu, yang membuat hati Wang Lin tenggelam adalah kultivasi Liu Mei ini telah mencapai puncak tahap akhir ascendan. Jenis kultivasi ini menyebabkan murid Wang Lin menyusut tanpa terasa. Bagaimana kultivasi Liu Mei ini bisa mencapai tingkat seperti itu? Mungkinkah itu ada hubungannya dengan leluhur keluarga Huan? Pasti begitu. Tatapan Wang Lin menyapu tubuh Liu Mei dan mengungkapkan sedikit kejelasan. Masih ada energi spiritual surgawi di sekelilingnya. Saya berasumsi seseorang telah secara paksa meningkatkan tingkat kultivasinya. Namun, peningkatan paksa dalam kultivasi semacam ini hanya terjadi pada energi spiritual surgawi. Tidak mungkin domainnya mencapai langkah yang sama. Liu Mei menatap Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" Wang Lin dengan tenang berkata, "Tidak." Liu Mei menatap Wang Lin lama sekali sebelum dia mengungkapkan senyuman seperti angin musim semi. Namun, balasannya adalah tatapan Wang Lin yang selalu tenang seperti air. "Cukup. Pergi sekarang sebelum aku berubah pikiran." Suara Wang Lin menjadi dingin. Senyumannya ini sangat membuatnya jijik. Kembali ke planet, Suzaku dia juga seperti ini. Mata Liu Mei memperlihatkan jejak emosi yang kompleks dan dia dengan lembut berkata, "Saya tidak menyangka kultivasi Anda telah mencapai tingkat yang luar biasa. Bahkan aku tidak bisa melihatnya." Wang Lin mengerutkan kening dan dengan dingin menatap Liu Mei sebelum berbalik untuk pergi. Karena 3 orang di planet Ranyun telah berbohong tentang klon mereka, dia tidak perlu terus berpartisipasi dalam masalah ini. "Wang Lin, apa menurutmu aku tidak bisa mengenalimu?" Suara Liu Mei mengandung sedikit rasa dingin. Wang Lin berhenti dan berbalik. Kemudian matanya menjadi dingin dan dia berkata, "Tidak perlu menguji saya. Saya Wang Lin. Jika kamu terus menggangguku seperti di planet Suzaku, maka jangan salahkan aku karena membunuhmu." Saat ini, isi hati Liu Mei sangat berbeda dengan penampilannya. Saat ini hatinya sedang kacau. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bertemu Wang Lin di sistem bintang seluruh langit, dan kultivasinya bahkan cukup kuat hingga dia tidak bisa melihat menembus dirinya. Pemandangan dari masa lalu tiba-tiba terlintas di matanya.
Saat dia menatap Wang Lin, emosi kompleks di matanya menjadi lebih kuat, dan dia dengan lembut berkata, selain kamu, tidak ada orang lain yang memiliki tatapan dingin seperti itu. Kamu mengubah penampilanmu, mengubah segalanya, tapi kamu tidak bisa mengubah pandanganmu. Saya khawatir Anda mengubah diri Anda sendiri karena Anda tidak ingin saya mengenali Anda. Wang Lin mengerutkan kening sambil dengan dingin menatap Liu Mei dan berkata, saya akan mengatakannya sekali lagi, enyahlah. Liu Mei mengungkapkan senyuman yang indah, lalu emosi kompleks di matanya menghilang. Sebaliknya, hal itu digantikan dengan ketidakpedulian, dan dia dengan lembut berkata, tingkat kultivasi Anda pasti tidak lebih tinggi dari saya. Anda pasti memiliki semacam harta karun yang dapat menyembunyikan kultivasi Anda. Hari ini, kamu tidak akan pergi. Ada hembusan angin dan jari kematian ditembakkan. Ekspresi Liu Mei tetap netral saat tangan gioknya dengan cepat membentuk segel dan mantra muncul. Layar cahaya muncul di hadapannya saat jari kematian bertabrakan, menyebabkan suara gemuruh yang keras. Petir berkelap-kelip di mana-mana dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di layar cahaya. Liu Mei menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, saya tidak salah menebak. Kultivasi Anda baru pada tahap awal ascendan. Suara Wang Lin dipenuhi dengan ketidakpedulian saat dia perlahan berkata, kultivasi yang meningkat secara paksa memiliki terlalu banyak kelemahan. Aku khawatir tuanmu punya motif lain. Liu Mei tersenyum tipis dan berkata, terus kenapa? Hari ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Jika Anda belum mencapai tahap ascendan, maka itu tidak masalah, tetapi karena Anda telah mencapainya, mari kita selesaikan perseteruan kita dari planet Suzaku. Izinkan saya mengirim Anda untuk bersatu kembali dengan Li Muan. Kamu mendekati kematian. Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan formasi pedang bintang 7 segera terbang keluar. Itu berubah menjadi 7 sinar cahaya dan terbang langsung ke arah Liu Mei. Dengan ekspresi netral, Liu Mei menunjuk titik di antara alisnya dengan tangan gioknya, lalu seberkas cahaya merah keluar dari sela alisnya. Lampu merah tiba-tiba menyelimuti tubuhnya dan berubah menjadi penampilan seorang wanita. Wanita ini sangat sombong, matanya tajam, dan dia cantik. Sepasang mata Phoenix memandang Wang Lin dengan niat membunuh. Kupu-kupu merah. Mata Wang Lin mengeluarkan semburan cahaya keemasan. Wanita ini adalah kupu-kupu merah. Kupu-kupu merah menatap Wang Lin dan dengan tenang berkata, perseteruan kita harus diselesaikan juga. Dengan itu, dia menamparkan tasnya dan sekuntum mawar merah muncul. Dia melemparkannya ke depan dan semua kelopaknya tersebar. Kelopak bunga melayang menuju Wang Lin dengan kekuatan misterius. Mantra macam apa ini? Murid Wang Lin menyusut tanpa terasa. Liu Mei di hadapannya tiba-tiba berubah menjadi kupu-kupu merah. Berkat akal ilahi Wang Lin, dia memastikan bahwa ini adalah kupu-kupu merah asli tanpa aura Liu Mei. Menghadapi kelopak bunga, tangan kanan Wang Lin memaksakan segel, dan dengan pikiran, formasi pedang bintang 7 mendekat. 7 pedang membentuk lingkaran dan berputar dengan cepat, menciptakan angin pedang yang kuat yang menghancurkan kelopak bunga. Arogansi di mata kupu-kupu merah menjadi semakin kuat saat dia menjentikkan jarinya dan benang sari bunga itu terbang keluar. Tangan kirinya menunjuk beberapa kali, lalu benang sari bunga tiba-tiba menyatu membentuk rune. Dia menekan tangannya, menyebabkan rune itu segera terbang keluar. Rune itu terus berkembang hingga lebarnya lebih dari 1000 kaki dan menekan Wang Lin seperti gunung raksasa. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit. Sebuah petir melintas di langit ketika sungai bawah tanah yang panjang tiba-tiba muncul dan menghancurkan rune itu. Sungai dunia bawah dipenuhi dengan haus darah. Di bawah kendali Wang Lin, sungai bawah tanah bergerak seperti naga yang mengaum dan segera mengelilingi kupu-kupu merah. Itu akan menarik seluruh tubuhnya ke sungai bawah tanah. Mata kupu-kupu merah bersinar terang dan dia dengan tenang berkata, niat Dao. Kamu sebenarnya punya Dao sendiri. Wang Lin mendengus dingin. Saat sungai bawah tanah bergerak, langit menjadi gelap. Ada kilatan petir di dalam sungai bawah tanah, membuatnya semakin kuat. Kupu-kupu merah merasakan krisis saat tangan kanannya menunjuk ke antara alisnya sekali lagi. Kali ini, cahaya kuning mengelilingi tubuhnya, dan ketika menghilang, terlihat sosok kecil dan kurus. Paman. Kata itu mengandung kekuatan misterius yang menyebabkan sungai bawah tanah Wang Lin tiba-tiba berhenti. Zhou. Sosok kecil itu adalah Zhou. Dia dengan takut-takut menatap Wang Lin dengan mata terbuka lebar dan wajahnya dipenuhi teror. Paman, aku akhirnya menemukanmu. Tolong jangan tinggalkan aku, oke? Mata Wang Lin menunjukkan ekspresi menyakitkan dan dia berteriak, cukup, Liu Mei.
Sungai dunia bawah bergejolak dan Zouuru segera ditarik ke dalamnya. Mata Zouuru dipenuhi ketakutan dan kebingungan saat dia melihat Wang Lin. Setetes air mata keluar dari matanya dan dia dengan lembut berkata, "Paman, apakah kamu akan membunuh Ru'er? Ini palsu." Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan hatinya menjadi bertekad. Sungai dunia bawah pergi untuk membunuh dan mengalir ke tubuh Zouuru. Itu akan menenggelamkannya sepenuhnya. Tepat pada saat ini, suara rendah dan lemah bergema. Ikatzu. Suara ini seperti bel yang bergema di dalam tubuh Wang Lin. Dia melihat ibu yang telah terpisah darinya selama 800 tahun memandangnya dengan ramah dari dalam sungai dunia bawah. Hati Wang Lin bergetar. Tangannya gemetar, lalu sungai bawah tanah runtuh dan menghilang ke dalam ketiadaan. Ini juga palsu. Mata Wang Lin bersinar merah. Palsu. Wang Lin, berkat 10.000 ilusi iblis surgawi Daoku, keduanya palsu dan asli. Suara Liu Mei adalah ilusi dan datang dari segala arah. Zouuru dan kupu-kupu merah muncul dari kehampaan. Pada saat yang sama, ayah Wang Lin muncul dan memandang Wang Lin dengan tatapan lembut. "Wang Lin, apakah kamu masih mengingatku?" Wang Zuo berjalan keluar dari kehampaan. Dia bukan lagi seorang lelaki tua tetapi seorang pemuda yang bersemangat. "Murid, kamu harus ingat untuk mewariskan warisan sekte pemurnian jiwa." Sosok kuno Dutian keluar dari kehampaan. Tak lama setelah itu, sosok yang akrab dengan Wang Lin keluar satu per satu. Masing-masing dari mereka diam-diam menatap Wang Lin. Pandangan mereka berbeda. Ada yang rumit, ada yang diisi dengan kehilangan, ada yang diisi dengan sukacita, ada yang diisi dengan kesedihan. Kilatan cahaya biru muncul di langit dan berubah menjadi seorang wanita. Wanita ini adalah Li Muwan. Li Muwan menatap Wang Lin dengan tatapan lembut dan dengan lembut berkata, "Wang Lin, apakah aku juga palsu?" Dia berdiri di samping ibu Wang Lin. Seolah-olah mereka adalah ibu dan anak saat mereka dengan tenang memandang Wang Lin. 10.000 ilusi iblis surgawi Dao. Wang Lin melihat sosok yang dikenalnya di hadapannya dan matanya menunjukkan rasa sakit. Dia menutup matanya dan dengan lembut berkata, 10.000 ilusi iblis surgawi Dao seperti iblis surgawi. Itu menyerang tubuh dan menyulut jiwa asal seseorang untuk membakar pikiran dan tubuh. Liu Mei, betapa besar kebencian yang ada di antara kita hingga kamu mengumpulkan begitu banyak masa laluku. Setiap sosok di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi asap hijau dan bergegas ke tubuh Wang Lin. Episode 680 Harta Karun Khusus Liu Mei. Wang Lin membuka matanya, tapi matanya dipenuhi dengan kejelasan. Meski masih diliputi rasa sakit, seolah-olah dia telah melihat seluruh dunia. Itu adalah kebenaran yang telah dia pelajari sebelumnya, dia harus melepaskan hal-hal yang dimaksudkan untuk menghilang. Dia menyerang tangan kanannya dan seuntai kabut muncul di atasnya. Kabut ini adalah semua asap yang masuk ke tubuhnya. Jiwa asalnya mengandung bagian dari naga guntur kuno, sehingga mengandung kekuatan guntur surgawi. Dao iblis surgawi 10.000 ilusi ini tidak cukup untuk menyebabkan jiwa asalnya terbakar. Melihat kabut itu, Wang Lin merenung sebentar dan kemudian menghancurkannya. Meskipun kultivasi Anda telah ditingkatkan secara paksa, pemahaman Anda tentang domain Anda tidaklah cukup. Orang awam punya pepatah, merusak sesuatu dengan semangat berlebihan. Itu adalah kelemahan fatalmu. Saat dia menghancurkannya, erangan teredam datang dari kehampaan. Setelah itu, sosok Liu Mei muncul di kejauhan. Wajahnya pucat saat dia menatap Wang Lin. Matanya dipenuhi kebencian dan dia mendesis, "Kamu memang Wang Lin, seseorang dengan hati yang kejam." "Bukan aku yang kejam, tapi kamu." Mata Wang Lin mengungkapkan niat membunuh. "Saya memfokuskan hidup saya pada Dao, tetapi Anda menggunakan domain jiwa 1. Jiwa domain nafsu yang diperoleh Wang Lin dari leluhur klan iblis raksasa. Untuk menghancurkan tubuh perawan saya. Bagaimana kamu menjelaskannya?" Suara Liu Mei pecah. Semua ketenangan sebelumnya menghilang dan kebencian di matanya menjadi semakin kuat. Wang Lin mengerutkan kening. Ini adalah kenangan yang tidak ingin dia ingat. Matanya menjadi dingin dan dia dengan lembut berkata, "Kamu yang pertama bertindak." Selain itu, masalah dengan jiwa domain adalah sebuah kecelakaan. Kecelakaan. Liu Mei mulai tertawa. Tawanya semakin keras hingga dipenuhi keburukan. Dia bisa menjaga mentalitas 10.000 ilusi iblis surgawi di hadapan semua orang. Namun, jika menyangkut orang di depannya, dia tidak bisa. Kamu menjawabku dengan mengatakan itu kecelakaan, lalu aku akan memberimu kecelakaan lagi. Ada sedikit rasa sakit yang rumit di dalam kebenciannya. Dia menyentuh tas pegangannya. Wang Lin mengerutkan kening. Penjaga surga tiba-tiba muncul di hadapannya dan melangkah menuju Liu Mei.
Tangan kanan Liu Mei terangkat dari tas pegangan dan tas penyimpanan terbuka. Kabut hitam keluar dari dalam tas dan kebencian yang mengerikan muncul. Kebencian ini sangat menggemparkan, dan langit menjadi gelap seolah tertutup awan. Pusaran besar mulai berputar perlahan di langit. Kebencian itu terlalu kuat. Saat menyebar, ratapan hantu mulai muncul dalam jarak 5 km seolah-olah berada di alam hantu. Semburan lengkingan tajam meledak dari kabut hitam. Kabut hitam itu terlalu cepat bahkan untuk dikunci oleh akal ilahi. Tiba-tiba ia melewati penjaga langit langsung menuju Wang Lin. Ekspresi Wang Lin netral saat dia menatap cahaya hitam. Pada saat itu mendekat, dia menusukkan jarinya seperti pedang dan menciptakan hembusan angin. Angin ini meniup kabut hitam, memperlihatkan sepasang mata gelap. Saat mata Wang Lin tertuju pada sepasang mata hitam itu, dia terkejut. Matanya benar-benar keruh. Tidak ada cahaya, yang ada hanyalah kebencian yang mengerikan. Namun, saat Wang Lin melihat sepasang mata itu, pikirannya bergetar dan perasaan harmonis memenuhi tubuhnya. Seolah-olah 10.000 petir meledak di telinga Wang Lin, menyebabkan tubuhnya sendiri bergetar. Dia tanpa sadar menarik jarinya, mundur beberapa langkah, dan menatap kabut hitam. Ini adalah rasa sakit yang luar biasa muncul di dalam hati Wang Lin dan segera memenuhi tubuhnya. Dia melihat kabut hitam, dan matanya tiba-tiba memerah. Dia melambaikan tangan kanannya, menyebabkan penjaga langit segera kembali. Itu menjadi bayangan besar yang mengelilingi kabut hitam, mencegahnya melakukan apapun. Wajah Wang Lin dipenuhi keganasan saat dia berteriak pada Liu Mei, apa yang ada di dalam sana? Liu Mei mengungkapkan senyuman, tetapi matanya dipenuhi rasa sakit. Dia kemudian menatap Wang Lin dengan senyum lebar. Kamu tidak mengenalinya. Tidak, dengan kultivasimu, kamu seharusnya bisa mengenalinya. Ada legenda di kalangan manusia. Jika seseorang kehilangan beberapa anak, jiwa anak-anak itu tidak akan hilang, mereka akan selalu mengikuti dan mengawasi Anda. Mereka sepertinya mengatakan sesuatu, tapi Anda tidak akan bisa mendengarnya. Baru pada saat kematianmu, kamu akhirnya mendengar mereka bertanya, "Ayah, kenapa ayah tidak menginginkanku?" Suara Liu Mei agak aneh. Bahkan ada sedikit kegilaan di dalamnya. Saya memurnikan anak ini di dalam tubuh saya selama 1 abad hingga akhirnya dia menjadi roh yang penuh kebencian. Ketika dia sadar, saya terus mengatakan kepadanya bahwa ayahnya lah yang meninggalkannya. Ayahnya bernama Wang Lin. Wang Lin, kamu dirusak oleh hati Dao, menghancurkan wilayah kekuasaanku, dan mengambil tubuhku. Jika semua itu adalah kecelakaan, izinkan saya membalas Anda dengan harta ajaib khusus. Wang Lin diam-diam merenung, dia benar-benar diam. Seolah-olah seluruh kehidupan di tubuhnya telah terkuras habis dan satu-satunya yang tersisa hanyalah kematian tanpa akhir. Tidak ada kejutan seperti puluhan ribu petir yang meledak di benaknya ketika dia mengetahui bahwa ada harapan untuk menghidupkan kembali Li Muwan. Tidak ada ledakan kegilaan seperti saat dia menghadapi Teng Huayuan I. Orang yang membunuh seluruh keluarganya dan kemudian membunuh Wang Lin. Yang ada hanya fokus ekstrim, seperti saat dia menghadapi krisis. Wang Lin hanya merenung dalam diam. Dia begitu diam sehingga menakutkan. Seolah-olah langit telah berhenti, bumi telah berhenti. Seolah-olah segala sesuatu di langit dan bumi membeku karena mantra penghentian. Semuanya menjadi sunyi. Melihat kabut hitam yang dikelilingi oleh bayangan yang diciptakan oleh penjaga langit, mata Wang Lin sepertinya mampu menembusnya, dan dia melihat sosok yang lemah. Kebencian yang kuat itu tidak mampu menghentikan pandangan Wang Lin. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin dengan lembut berkata, "Terima kasih." Liu Mei terkejut ketika dia menatap Wang Lin dan membentak, "Wang Lin, apakah hatimu tidak sakit?" Wang Lin bahkan tidak melihat ke arah Liu Mei. Dia hanya melihat sosok di dalam kabut dan dengan lembut berkata, "Jika kamu bisa memurnikannya menjadi roh yang penuh kebencian, maka aku bisa mengubahnya kembali meskipun itu membutuhkan waktu ribuan tahun. Puluhan ribu tahun. Terima kasih telah mengembalikan dia kepadaku." Semua ini sepenuhnya di luar dugaan Liu Mei. Dia mencibir dan berkata, dia tidak bisa pulih. Untuk membuatnya benar-benar menjadi roh yang penuh kebencian, aku. Sebelum Liu Mei selesai berbicara, Wang Lin dengan lembut berkata, "Jika saya mengatakan itu mungkin, maka itu mungkin." Tatapannya menjauh dari kabut dan tertuju pada Liu Mei. Matanya tidak lagi tenang tetapi dipenuhi niat membunuh yang tak terbayangkan. Selain Teng Huayuan, Wang Lin belum pernah merasakan niat membunuh sebesar ini terhadap seseorang. Sekarang giliran Anda. Suara Wang Lin tidak dingin, tapi membuat lingkungan sekitarnya tiba-tiba terasa memasuki musim dingin. Dia mengambil 1 langkah ke depan dan menekan ibu jari kanannya.
Jari dunia bawah tiba-tiba muncul. Ada ledakan keras di langit saat sungai dunia bawah muncul sekali lagi dan menyatu dengan jari Wang Lin. Jari dunia bawah yang dibentuk oleh sungai dunia bawah terbang keluar dan langsung menyerang Liu Mei. Liu Mei mundur. Saat dia melakukannya, dia menamparkan tasnya dan sebuah cermin tua besar muncul di tangannya. Ini adalah harta karun yang diberikan oleh leluhur keluarga Huan padanya, harta surgawi berkualitas rendah. Ketika jari dunia bawah jatuh ke cermin, itu menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Pada saat yang sama, Wang Lin melangkah maju dan formasi pedang bintang 7 mengepung Liu Mei. Wang Lin berteriak dan 7 sinar energi pedang terbang keluar. Wang Lin dengan tenang berkata, seorang kultivator ascendan tahap akhir palsu yang hanya memiliki energi spiritual surgawi dan tanpa domain bahkan tidak bisa menandingi kultivator ascendan tahap menengah. Jari kematian muncul dan mendekati Liu Mei bersama dengan formasi pedang bintang 7. Energi pedang mendekat, menyebabkan ekspresi Liu Mei berubah drastis. Merasakan krisis, dia menggigit ujung lidahnya. Darah keluar dari mulutnya bersama dengan sebuah benda. Itu adalah jarum pisau. Saat jarum itu muncul, ia segera mengitari Liu Mei dan memblokir formasi pedang bintang 7. Bahkan jari kematian pun tertusuk oleh jarum ini. Jiwa keempat. Wang Lin dengan dingin melihatnya, dan matanya menjadi lebih dingin. Dia mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut menunjuk ke arah jarum. Berhenti. Jarum hitam itu tiba-tiba berhenti. Saat ia berjuang, Wang Lin mengambil langkah maju dan tiba di hadapan Liu Mei. Tangan kanannya tanpa ampun menekan di antara alisnya. Liu Mei mengeluarkan erangan yang menyedihkan dan sejumlah besar gas hitam keluar dari sela alisnya. Lalu dia segera mundur. Matanya dipenuhi ketakutan. Meskipun kultivasi Wang Lin baru pada tahap awal ascendan, berbagai mantra dan harta karunnya sangat mengejutkan. Kamu ingin lari? Wang Lin maju selangkah lagi, dan kedua jarinya membentuk pedang. Bagian dari guntur jiwa aslinya terkondensasi di ujung jarinya, siap untuk mengambil nyawa wanita kejam ini. Bayangan kematian mengelilingi tubuh dan pikiran Liu Mei, dan ekspresinya pucat pasi. Jari Wang Lin telah melukai jiwa asalnya sebelumnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki banyak energi spiritual celestial di tubuhnya, dia mungkin sudah mati. Liu Mei melengking, liar. Wang Lin mengerutkan kening dan melihat kabut hitam yang dikelilingi oleh penjaga langit mulai bergejolak dengan hebat. Itu mengeluarkan tangisan nyaring seperti pedang yang menyerang Wang Lin dan merobek hatinya. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit kesedihan, tapi dia menusuk ke depan tanpa ragu-ragu. Jarinya meluncur keluar seperti sambaran petir ke arah Liu Mei. Tepat pada saat bahaya, mata Liu Mei dipenuhi dengan keputusasaan, tetapi pusaran tiba-tiba muncul di hadapannya. Pusaran ini berwarna hitam pekat seolah dikelilingi awan. Lengan yang sedikit layu keluar dari pusaran dan dengan santai menekan jari Wang Lin. Dengan suara keras, tubuh Wang Lin terbang kembali seperti meteor. Ekspresinya menjadi pucat dan dia batuk seteguk darah, tapi matanya dipenuhi cahaya dingin yang mengerikan. Belum mati. Kekosongan kuno datang dari pusaran tersebut. Lengan yang layu itu meraih Liu Mei dan menyeretnya langsung ke pusaran. Kamu selamatkan dia dan keluarga Huan akan musnah. Suara Wang Lin seperti angin musim dingin yang membekukan saat dia menatap pusaran itu. Dia jelas bahwa satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Liu Mei saat ini adalah leluhur keluarga Huan. Saat dia berbicara, Wang Lin melangkah maju dan memadatkan energi pedang Ling Tianhou tanpa ragu-ragu. Jarinya menunjuk seperti kilatan petir dan energi pedang langsung menyerang pusaran. Junior yang sombong, meskipun kamu memiliki boneka panggung Yin dan Yang, kamu tetap bukan tandingan orang tua ini. Melihat kamu dan Huan Mei memiliki masa lalu, lelaki tua ini tidak akan terlibat dalam dendammu. Namun, jika kamu terus melakukan ini, maka orang tua ini tidak akan membiarkanmu. Kata suara kuno di pusaran. Dia meraih Liu Mei dan sepenuhnya memasuki pusaran. Namun, pada saat itu, energi pedang Ling Tianhou telah mengalir melalui pusaran langsung menuju leluhur keluarga Huan di sisi lain.